Puncak Hualing. Momentum serangan Zheng Yuanqing secepat harimau, dan momentumnya sendiri sangat mengejutkan. Tepat ketika semua orang merasa bahwa Qin Yun tidak bisa menahan, mereka melihat kabut emas samar meluap dari tubuhnya, dan semburan panas menyembur keluar. Dengan rengekan, aerosol emas pucat meledak menjadi api, berubah menjadi tudung api, dan berputar dengan cepat. Qin Yun terus melepaskan ki batinnya, membuat ki batin berubah menjadi tudung ki yang kokoh. Saat ki batin di dantiannya berputar dengan cepat, itu menyebabkan gelombang udara panas. Zheng Yuanqing juga merasakan panas, tetapi dia berpikir bahwa cakar harimaunya lebih kuat dan pasti bisa menembus lapisan udara yang tipis. Cakar harimau patah hati. Setelah Zheng Yuanqing lewat, cakar harimau menonjol, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat, menyebabkan cakar harimau yang kuat menghantam dada Qin Yun. Semua orang menahan napas dan melihat cakar harimau yang tajam. Cakar harimau menyentuh tudung api dan mengeluarkan ledakan. Ledakan. Tudung udara tiba-tiba meledak dengan gelombang udara panas, dan Zheng Yuanqing, yang akan mengancam, terbang keluar. Zheng Yuanqing mengertakkan gigi dan menggeram kesakitan. Telapak tangannya sangat merah, terbakar parah, dia berkeringat karena rasa sakit, dan wajahnya membiru. Qin Yun mampu melepaskan tingkat energi batin ini dengan cepat, dan kecepatan rotasi esensi batinnya harus secepat tudung api. Seorang guru mengerutkan kening. Qin Yun telah mengembangkan seni Xuanyang untuk sukses besar. Kekuatan internalnya hebat, ki dalam lebih kuat, dan kontrolnya lebih nyaman. Din Zhang menyipitkan mata dan berseru. Sukses besar. Para mahasiswa baru yang hadir semuanya berkabung di dalam hati mereka. Mereka baru saja memulai dengan keterampilan internal, dan mereka tidak tahu kapan mereka ingin menjadi kecil, tetapi Qin Yun adalah yang besar. Untuk mahasiswa baru, yang terbaik adalah melatih keterampilan internal yang sudah mapan di awal, dan Xuanyang Jue Qin Yun sangat bagus. Ding Tianchun berkata di banyak keluarga baru, metode kultivasi adalah tingkat spiritual. Sangat sulit bagi orang untuk belajar. Ketika siswa lain mendengar ini, mereka semua menyesalinya. Jika Anda mengembangkan keterampilan internal biasa, Anda mungkin telah mencapai tingkat keberhasilan yang kecil, ketika hampir sama. Jika Anda beralih ke keterampilan internal yang lebih baik, akan lebih mudah untuk memulai. Aku mengaku kalah. Zheng Yuanqing berteriak sambil melihat tangannya yang terbakar, menggertakkan giginya. Ini juga seni bela diri tingkat kelima, tetapi jaraknya sangat besar. Aku juga tidak yakin. Yan Yun berjalan keluar dari kerumunan Qin Yun, jika kamu memiliki kemampuan untuk berdiri diam dan biarkan aku memukulmu, selama aku bisa memaksamu untuk mundur, bahkan jika kamu kalah, bagaimana? Qin Yun berkata selama kamu kalah, mayat 8 monster tingkat 4 dari kelas 5-mu akan menjadi milikku, bagaimana? Oke. Setelah Yan Yun selesai berbicara, dia segera bergegas dengan langkah burung walet terbang. Semburan uap air meluap dari tangan batu gioknya, dan setelah mengambil lebih dari 10 langkah, air menguap menjadi es. Dia adalah roh air, dan dia menggunakan kemampuan batinnya untuk mengubah air menjadi es. Level ini cukup bagus di antara mahasiswa baru. Sebelumnya, Zheng Yuanqing tidak bisa menyerang karena perisai Qin Yun terlalu panas. Sekarang, Yan Yun menggunakan udara dinginnya untuk menahan panas yang menyengat, dan tangannya yang lain juga memadatkan awan air yang besar. Yan Yun penuh percaya diri, berpikir bahwa dia pasti akan berhasil, dan dia mau tidak mau menunjukkan senyum puas di wajahnya. Dengan bantuan momentum masa lalu yang terbang, dia menembakkan massa air yang telah dia padatkan, dan kemudian pohon es mengikuti di belakang massa air, bertiup dengan dingin dan kuat. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan Yan Yun dan memikirkan cara untuk memadamkan api dengan air. Tepat ketika Yan Yun penuh kebanggaan, bola air yang dia tembakkan langsung menguap ketika dia menyentuh tudung api. Wajahnya berubah, tapi sudah terlambat, telapak es menyentuh tudung api. Pada saat yang sama, ekspresi beberapa guru sangat berubah, dan mereka bergegas dengan tergesa-gesa. Yan Yun berteriak sedih, dan terpesona oleh udara panas yang keluar dari tudung api, menutupi seluruh tubuhnya dengan api. Guru-guru itu juga cepat memadamkan api, sehingga Yan Yun tidak terluka parah. Tapi dia juga terbakar sangat parah, dan tangannya terluka lebih parah daripada Zheng Yuanqing. Yan Yun kesakitan dan marah, dan menangis. Ini adalah pertama kalinya dia menderita begitu banyak sejak dia masih kecil,
dan kemudian dia menangis dan pingsan di pelukan seorang guru wanita paruh baya. Melihat gadis cantik ini membuat jungkir balik besar, semua orang merasa sangat gelap di hati mereka. Apakah ada orang lain yang datang untuk menantangku? Qin Yun melirik sekelompok siswa dan bertanya. Formasi roh pengumpulan 9 matahari. Qin Yun melihat sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sana, dia mengeluarkan slip bambu dengan 36 pola roh dan membukanya. Benar saja, arai pengumpulan roh 9 yang mengutip beberapa pola roh. Yang saya lihat hanyalah bagian pola yang cerah, jadi saya merasa akrab. Qin Yun diam-diam senang di dalam hatinya, dan kemudian dia berjalan bolak-balik di lantai ini, menghafal lokasi pola spiritual ini. Kemudian dia mengeluarkan selembar kertas lain, dengan cepat menggambar di atasnya, dan dengan cepat menggambar seluruh arai pengumpulan 9 matahari. Tiba-tiba, fluktuasi aura yang kuat datang, dan sejumlah besar 9 yang spiritual ki dengan cepat disuntikkan ke dalamnya. Arai pengumpulan roh Jiu yang terbuka. Qin Yun buru-buru duduk dengan menyilangkan kaki, menjalankan seni Xuanyang, dan menyerap energi spiritual Jiu Yang. Setelah melangkah ke tingkat kelima seni bela diri, Anda perlu terus-menerus memadatkan kekuatan batin Anda untuk mengembangkan dan memperkuat energi batin Anda, sehingga energi batin dapat menjadi lebih kuat, dan Anda dapat terus memadatkan lebih banyak energi batin, dan kemudian Anda dapat menggunakan energi batin Anda yang kuat. Melemahkan tubuh dan mengolah 3 kitab suci utama. Yang Xiyue telah memberitahunya sebelumnya bahwa ketika dia berada di tingkat kelima seni bela diri, dia harus memadatkan Bone Meridian, Heart Meridian dan Soul Scripture di tubuhnya sebelum dia bisa melangkah ke tingkat ke-6 bela diri. Seni. Qin Yun melihat esensi batin bergetar hitam, dan berkata dalam hatinya, saya memiliki bakat yang setara dengan kapal 9 yang roh, tetapi karena saya memiliki 2 esensi batin, saya harus lebih berusaha, yang juga dapat membuat saya lebih baik. Kuat. 10 hari akan segera berlalu. Dalam arai pengumpulan roh 9 yang, Qin Yun menyerap sejumlah besar ki spiritual 9 yang setara dengan jumlah yang diserap dalam 2 tahun biasa. Setelah formasi besar berhenti, Qin Yun dengan enggan berjalan ke bawah. Dia tidak membuat terobosan, tetapi 2 elemen dalam menjadi jauh lebih besar, terutama karena ketika mengkonsolidasikan elemen dalam, dibutuhkan banyak kekuatan internal. Terakhir kali, dia terkena dantian Kinderen, tetapi esensi batinnya tidak terluka, justru karena esensi batin yang mengejutkan melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, sangat bermanfaat untuk mengkonsumsi banyak energi internal dalam getaran elemen dalam. Saya perlu menyingkat 3 sutra utama untuk menerobos ke seni bela diri tingkat ke-6. Meskipun saya bukan seni bela diri tingkat ke-6, saya akan menghadapi seniman bela diri tingkat ke-6 seni bela diri. Bahkan jika saya tidak bisa menang, saya tidak akan kalah. Qin Yun berjalan keluar dari menara es, mandi di es dan salju di luar, mengenakan mantel putih bersih, dan kemudian mulai menuruni puncak Hualing. Ketika dia turun dari puncak Hualing, dia melihat Yang Xiyue berjalan perlahan dari kejauhan, mengenakan gaun ungu dan gaun ungu, yang membuatnya terlihat mulia, dingin, dan cantik. Qin Yun tersenyum dan berkata, Guru, Anda datang tepat waktu. Yang Xiyue tersenyum ringan dan berkata, kamu adalah satu-satunya muridku yang berharga, jadi tentu saja aku harus menjagamu dengan baik. Selain itu, aku sangat khawatir bahwa Tuan Wei ada di Hualing Wuyuan. Bukankah dia sudah pergi? Bukankah dia bilang dia akan mengadakan perjamuan untuk merayakan Wei Xuankun menjadi Master Jimat? Itu belum dibuka. Qin Yun tidak bisa menahan tawa itu hanya jimat, apa masalahnya? Yang Xiyue cemberut diam-diam, di mata Qin Yun itu benar-benar bukan masalah besar. Namun, bagi sebagian besar orang, selama mereka berhasil membuat jimat, patut dirayakan. Dia berkata, Tuan Wei telah mengundang terlalu banyak tamu, jadi dia telah menunda sampai sekarang. Dia juga mengundang kita. Apakah Anda akan pergi? Qin Yun tersenyum dan berkata, kamu dapat makan dan minum secara gratis, jadi mengapa tidak pergi? Bagaimanapun, ini adalah Tuan Wei. Mereka pasti akan menggunakan makanan dan minuman yang baik untuk menjamu tamu. Dia berlatih di menara es selama 10 hari. Meskipun dia tidak merasa lapar ketika dia menelan energi spiritual, dia sangat tertarik pada makanan dan bisa makan sebanyak yang dia bisa. Yang Xiyue tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita pergi bersama.
Saya mendengar bahwa semuanya adalah anggur dan makanan berkualitas tinggi, dan rasanya pasti enak. Ketika kita minum 2 gelas, kita akan menggunakan jamuan makan ini untuk mengucapkan selamat atas kreasi Anda yang berhasil. Dari Pola Roh. Sementara Qin Yun dan Yang Siyue bercanda, mereka datang ke danau, dan keduanya berjalan di tepi pohon willow. Guru, Yan Yun terluka olehku. Dengan karakternya, dia pasti tidak akan menyerah, kata Qin Yun cemas. Wei Xuankun juga terluka olehmu, apa yang bisa dia lakukan padamu? Yang Siyue tidak setuju. Dia diam-diam membalas dendam. Qin Yun mengingat kejadian itu dengan kemarahan di wajahnya. Sepertinya Guru Ding terluka karena alasan lain. Yang Siyue merasa bahwa masalah ini agak aneh sebelumnya. Apakah Presiden Zhang kembali? Qin Yun merendahkan suaranya, melihat sekeliling, dan bertanya. Yang Siyue melihat Qin Yun bertindak seperti ini, dan melihat bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa, jadi dia buru-buru menariknya kembali ke rumah kecil di hutan bambu. Tuan Ding dan saya menemukan penyergapan di dalam. Qin Yun mengeluarkan tubuh keras Sunying dan meletakkannya di tanah di aula. Ini Yang Siyue mengerutkan kening, dan segera melihat kerah dan berkata, monster dengan Tuan. Setelah Tuan Ding terluka dalam pertempuran dengan keras Sunying ini, Cui Hui keluar dengan sekelompok siswa. Saya dikepung dan dibunuh oleh para siswa, dan Tuan Ding dan Cui Hui berjuang keras. Ketika Qin Yun mengatakan ini, Yang Siyue sudah menebak sesuatu secara samar. Makan malam. Di awal makan malam, Tuan Wei mengenakan pakaian emas, sangat mewah, dan wajahnya yang persegi penuh dengan senyum. Dia berjalan ke panggung kompetisi di depannya dan mulai berbicara dengan sopan. Setelah Guru Wei menyelesaikan sambutannya yang sopan, dia pergi ke Wei Xuankun. Dia mengenakan pakaian emas seperti ayahnya, dan dia memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya, yang tampaknya merupakan senjata spiritual. Wei Xuankun juga mengucapkan banyak kata-kata sopan, dan kemudian mulai menyalakan kembang api. Setelah kembang api dinyalakan, panggung kompetisi bernyanyi dan menari, dan para tamu di bawah panggung bersenang-senang. Ada banyak pejabat dan pejabat yang maju satu demi satu untuk memberi selamat kepada Wei Xuankun dan Tuan Wei, itu sangat meriah. Qin Yun sedang makan, minum, dan minum dengan Yang Siyue. Lagi pula, saya tidak butuh uang, dan di Hualing Wuyuan, Dekan Zhang ada di sini, dan Tuan Wei tidak dapat membuat masalah. Yang Siyue baru saja berdandan malam ini, mengenakan gaun putih sederhana dan elegan, dan setelah minum beberapa gelas anggur, rona merah samar muncul di wajah batu gioknya, yang penuh dengan aroma dan pesona. Master Wei mengambil segelas anggur, melayang ke sisi Qin Yun dalam beberapa langkah, dan berkata dengan tawa hangat, Qin Yun, setelah Anda mengalahkan Kun Er, Xiao Yun dikalahkan dan memenuhi syarat untuk memasuki arai pengumpulan 9 matahari. Dapat dikatakan bahwa dia adalah jenius pertama di antara mahasiswa baru Akademi Seni Bela Diri Hualing. Saya benar-benar berterima kasih atas kehormatan Anda untuk menghadiri makan malam ini. Meskipun bidang seni bela diri penuh dengan orang, suara Guru Wei yang tidak tergesa-gesa mencapai telinga semua orang. Tuan Wei mengucapkan kata-kata sopan seperti itu, dan bahkan memanggang Qin Yun, begitu banyak orang memujinya. Qin Yun buru-buru bangkit untuk bersulang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wei sangat sopan. Setiap orang adalah murid dari Akademi Seni Bela Diri Hualing. Kemampuan senior Wei untuk membuat jimat secara alami adalah kemuliaan dari Akademi Seni Bela Diri Hualing. Tentu saja, aku ingin datang. Tawanya yang menyegarkan juga menutupi seluruh arena seni bela diri, dan kibatin yang kuat membuat banyak menteri tua diam-diam terkejut. Sejak Qin Yun memasuki Akademi Seni Bela Diri Hualing, para pejabat tua itu belum pernah melihatnya, dan sekarang mereka tidak bisa tidak merasa khawatir ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini, seorang pria tua dengan rambut putih datang. Dia mengenakan setelan brokat emas ungu, dengan liontin batu giok yang tergantung di pinggangnya. Dia memiliki aura yang mendominasi. Ketika dia datang, dia menatap Qin Yun dengan dingin, cahaya di matanya. Orang tua berambut putih ini adalah Duke Yan, kakek dari Yan Yun. Setelah dia datang, dia berkata kepada Tuan Wei, Wei tua, kamu tidak tahu apa-apa. Putra ini diajari oleh iblis sejak dia masih kecil. Meskipun kami mengeluarkan 4 nadi spiritual, kami masih mengizinkannya untuk mengolah sihir. Itu sebabnya dia untuk mencapai pencapaian hari ini hanyalah iblis kecil, dan tidak ada gunanya bersulang untuknya.
Kelompok pejabat tua dan keluarga bangsawan lainnya juga datang dan bekerja sama dengan Duke of Yan, mengatakan bahwa Qin Yun berlatih seni sihir dan sebagainya. Qin Yun tahu bahwa hari ini tidak sesederhana itu. Selama pelatihan sebelumnya, dia dan Ding Tianchun diserang oleh Kera Sunying dan Cui Hui. Ini semua terkait dengan Tuan Wei. Dia sekarang tahu bahwa Tuan Wei adalah seorang munafik, dan dia sama dengan para pejabat lama itu. Din Zhang datang dan berkata sambil tersenyum, Qin Yun adalah murid dari Akademi Seni Bela Diri Hualing saya, dia tidak berlatih sihir. Tinju Yang Wang dan Huo Yunbu yang diperoleh adalah semua hal yang semua orang tahu. Melihat suara Din Zhang, Duke Yan segera menunjukkan kekhawatiran, mendecakkan lidahnya, dan menghela nafas, Din, terlepas dari apa yang kamu katakan, kamu tidak dapat meyakinkan publik. Kamu tidak tahu, pada saat ini, seluruh Tianqin berpikir bahwa Qin Yun sedang berlatih seni sihir. Kata-kata sepihakmu sulit dipercaya. Juga, reputasi Hualing Wuyuan adalah karena Qin Yun telah menjadi sangat buruk. Lainnya Akademi Seni Bela Diri Negara mengolok-oloknya. Yang Xiyue melihat ekspresi tamu lain, dan tahu bahwa mereka telah mendiskusikannya secara diam-diam, menggunakan perjamuan ini untuk menekan Hualing Wuyuan. Bahkan jika Qin Yun tidak datang kali ini, dia akan membuat keributan besar di sini. Bunuh Qin Yun. Din Zhang tertawa, nadanya menjadi sedikit dingin, dan berkata, jika saya mengirim ribuan orang untuk menyebarkan keterampilan sihir Wei Xuankun kemana-mana, saya tidak berpikir itu tidak akan berhasil. Butuh waktu lama bagi seluruh negeri untuk melakukan hal yang sama. Kamu pikir dia berlatih sihir, kan? Semua orang sangat bingung, mengapa Din Zhang melindungi Qin Yun. Karena di mata mereka, Presiden Zhang harus memilih untuk menyerahkan Qin Yun demi reputasi Hualing Wuyuan. Duke Yan juga tampaknya berharap bahwa Presiden Zhang akan melindungi Qin Yun, dan berkata dengan tenang lebih baik dari ini, biarkan Qin Yun bersaing dengan prajurit yang lebih kuat, itu akan memakan waktu setengah jam. Dalam setengah jam, dia menghadapi penindasan dan tidak menggunakan kekuatan sihir, itu membuktikan dia tidak bersalah. Membuat sutra tulang. Yang Xiyue menarik Qin Yun karena dia telah mendengar tentang Yan Qingyu dan tahu bahwa orang ini sangat kuat. Dia memandang sekelompok orang dan berkata, Qin Yun, dengan bakatmu, kamu dapat mencapai hal-hal hebat bahkan jika kamu tidak berada di Institut Seni Bela Diri. Qin Yun Dao Guru, percayalah. Saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk memberitahu orang lain bahwa Anda tidak menutupi iblis, dan murid-murid Anda sangat baik. Ada arogansi pantang menyerah dalam suaranya yang datar. Melihat tekad kuat dan kepercayaan diri Qin Yun, Yang Xiyue melepaskan tangan Qin Yun dan membiarkannya pergi ke panggung kompetisi sambil menghela nafas. Yan Guogong tersenyum bangga dan berkata, kamu hanya perlu bertahan selama setengah jam. Selama setengah jam ini, tidak akan ada yang mengaku kalah dan memohon belas kasihan. Dan hidup dan mati naik ke langit. Dia memandang Tuan Wei dan melanjutkan untuk memastikan keadilan, saya juga meminta Tuan Wei untuk membuka formasi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Tiba-tiba, ada teriakan dari kerumunan. Yan Qingyu tidak melayang keluar dari sana, dan jatuh di panggung kompetisi seperti daun yang jatuh. Dia mengenakan singgi yang pas, dengan wajah tampan, alis pedang dan mata bintang, dan menatap Qin Yun dengan jijik di matanya. Master Wei memasang banyak bendera kecil di sekitar platform kompetisi, dan dengan cepat mengatur formasi. Duke Yan dan sekelompok pejabat lama melihat bahwa ini dilakukan, mereka semua menunjukkan kegembiraan, tertawa terbahak-bahak, dan saling bersulang, seolah-olah mereka senang melihat Qin Yun mati. Yan Yun adalah yang paling bahagia, menatap Qin Yun dengan sepasang mata jahat, penuh senyum, dan berkata, Kakak Kun, apakah Qin Yun mati kali ini? Qingyu adalah saudaramu, kamu tidak tahu kekuatannya. Lingxuan Wuyuan adalah Wuyuan tingkat Xuan, dan para siswa di dalamnya sangat menakutkan, seni bela diri tingkat kelima Qin Yun tidak dapat menangani. Seni, menghadapimu kakak, aku tidak bisa menjamin bahwa aku tidak akan terluka. Wei Xuankun juga tersenyum bahagia, Qin Yun, yang sangat dia benci, hampir mati secara tragis. Ekspresi Din Zhang bermartabat dan dingin. Dia mengeluarkan jam pasir selama setengah jam, membaliknya, dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Tentu saja, ini bukan kompetisi, karena kekuatan Yan Qingyu jauh lebih kuat daripada Qin Yun.
Selama Qin Yun bisa bertahan selama setengah jam dan tidak menggunakan kekuatan sihir, semua orang percaya bahwa dia tidak bersalah. Yan Qingyu adalah putra dari keluarga Yan, dan dia menguasai burung layang-layang terbang dengan sangat baik, tetapi pada awalnya, dia tiba-tiba melintas dan menyeret bayangan itu pergi. Ketika dia masih 2 meter dari Qin Yun, dia mengangkat telapak tangannya dan menabrak embusan angin, dan kekuatan internalnya terperangkap dalam embusan angin dan meraung ke arah Qin Yun. Ini sangat cepat, jauh lebih cepat dariku. Qin Yun terkejut ketika melihat Yan Qingyu menyerang. Embusan angin seperti pisau bertiup ke arahnya, menebas seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong banyak celah di pakaiannya. Untungnya, dia mentransfer akumulasi aliran udara internal ke otot, membuat otot tegang dan kaku. Jika tidak, tubuh harus dipotong dengan banyak noda darah. Meskipun dia bisa melawan, dia terlempar ke belakang dan bersandar ke dinding Qi yang dilepaskan oleh formasi. Duke of Yan tertawa dan berkata dengan wajah yang benar dan bermartabat, Qingyu memiliki pedang dan semangat bela diri, dan dia dapat menggunakan tangannya sebagai pedang untuk melepaskan energi pedang. Sekarang, untuk memaksa Qin Yun melepaskan kekuatan sihirnya, dia juga akan memiliki ukurannya sendiri. Aku tidak akan membunuh Qin Yun sekaligus, karena ini sama sekali tidak dapat meyakinkan semua orang. Seni bela diri tingkat ke-6 dapat menggunakan energi internal yang kuat, tetapi Yan Qingyu tidak menggunakannya. Kamu menyakiti Yun Mei sebelumnya, dan sekarang aku akan membayarmu 10 kali lipat untuknya. Yan Qingyu mencibir, dan dengan lambaian tangannya, topan mengirimkan angin puyuh yang menyapu Qin Yun. Setelah tubuh Qin Yun tersapu, dia hanya merasa tubuhnya sakit parah seperti jarum, dan dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Setelah itu, Yan Qingyu menebas dengan telapak tangan dan melepaskan energi pedang yang tajam. Pedang Qi diselimuti, seperti 10.000 jarum menusuk tulang, menyebabkan Qin Yun mengaum dengan panik. Yan Yun terkikik dan gemetar, dan Wei Xuankun meminum semangkuk anggur dengan gembira. Para menteri tua itu tertawa terbahak-bahak sehingga mereka merasa bahwa masalah serius Qin Yun telah dihilangkan, dan semua orang senang. Yang Siyue melihat tinju batu giok mengepal erat, wajahnya tertutup es, giginya terkatup rapat, dan ada gelombang kemarahan di hatinya. Yan Qingyu melihat bahwa Qin Yun tidak dapat berjuang, dan menamparkan perut Qin Yun dengan telapak tangan, memukul dantiannya dengan keras, dan membanting Qin Yun keluar, mengenai dinding formasi, muntah darah. Tiba-tiba, ribuan orang di alun-alun berseru. Beberapa orang menyesal, beberapa orang bersemangat, beberapa orang tidak berdaya. Karena telapak tangan Yan Qingyu sangat berat, Qin Yun tidak memiliki perlindungan, dan esensi dalam dantiannya pasti rusak parah. Semua orang merasa bahwa bahkan jika dia tidak mati, tubuh bagian bawahnya harus melewatinya. Tubuh seni bela diri tingkat 5 berusia 15 tahun akan jatuh seperti ini, dan semua orang menghela nafas. Kekuatan fisik Qin Yun mengejutkan dan membuat iri para pejabat lama. Jika dia benar-benar dapat bertahan setengah jam ini, rencana para menteri lama kali ini juga akan gagal. Apakah ini hasil dari 10 hari berendam di Danau Tianxi? Bagaimana dia bisa selamat dari 10 hari penyiksaan di Danau Tianxi? Bagaimana dia bisa bertahan sekarang? Bisik Ding Tianchun. Kata-katanya mengejutkan banyak orang. Semua orang tahu bahwa Yan Qingyu, yang tergila-gila pada Qin Yun di atas panggung, juga memasuki kolam Tianxi, tetapi dia merangkak keluar setelah hanya 1 hari, dan hampir mati di dalamnya. Dan menurut rumor, Qin Yun berjalan keluar dengan Yang Siyue seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yan Qingyu awalnya berpikir bahwa dia bisa memaksa Qin Yun untuk segera tunduk. Dia juga percaya bahwa bahkan jika Qin Yun tidak berlatih sihir, dia akan mengakuinya karena dia tidak tahan dengan siksaannya. Tapi saat ini, Qin Yun tidak punya niat untuk menyerah sama sekali. Dengan wajah penuh tekad, dia mengertakkan gigi dan menahan semua jenis rasa sakit. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setiap kali dia dipukuli seperti genangan lumpur, dia bisa berdiri lagi. Keinginan yang keras ini telah menginfeksi banyak orang. Jangan pernah menyerah. Qin Yun meraung di dalam hatinya dan bangkit dengan susah payah. Yan Qingyu sangat kesal. Dia melihat Duke Yan di bawah panggung kompetisi, dan melihat Duke Yan mengangguk padanya. Adegan ini membuat Yang Siyue gugup, begitu pula Ding Tianchun dan Din Zhang. Dan mereka juga memutuskan bahwa, apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah membiarkan Qin Yun dihancurkan di sini.
Setelah Yan Qingyu mendapat persetujuan, dia bisa menggunakan berbagai cara yang lebih kuat untuk menyerang Qin Yun. Pada saat ini, jam pasir juga membocorkan sebagian besar. Setelah Qin Yun berdiri, Yan Qingyu berteriak keras, dan ketika energi pedang keluar, itu benar-benar mengembun menjadi pedang pendek. Kekuatan batin. Seseorang berteriak, dan kerumunan tiba-tiba berteriak. Pedang pendek yang terkondensasi dari kabut itu adalah kekuatan batin. Kekuatan batin yang kuat, mampu menembus baja dan memecahkan besi, dan menghancurkan bukit. Kekuatan batin adalah bentuk kekuatan yang kuat yang hanya dapat digunakan dalam seni bela diri tingkat ke-6. Hanya dengan berlatih 3 kitab suci utama, Anda dapat mengontrol kekuatan batin. Kekuatan batin seperti belati menghantam perut Qin Yun. Ah! Qin Yun berteriak, dipukuli dan terbang keluar, tergeletak di tanah, tubuhnya. Tepat ketika Yang Xiyue hendak bergegas, dia melihat secercah cahaya di mata Qin Yun yang berkerut, yang membuatnya segera berhenti. Setelah kekuatan batin pedang pendek mengenai dantian Qin Yun, kekuatan batin tidak terguncang oleh esensi batin yang mengejutkan, tetapi tenggelam dalam esensi batin yang mengejutkan. Mengejutkan Nei Yuan menyerap energi internal ini dan bergetar hebat. Qin Yun berpikir bahwa energi internal kejutan akan menghilang, tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa energi internal pedang pendek diserap oleh energi internal kejutan, terombang-ambing di seluruh tubuh, dan menembus ke dalam sumsum tulang. Dia hanya merasa bahwa setiap bagian tubuhnya terkoyak. Setelah terkoyak, 2 esensi batin segera melepaskan energi batin Jiuyang untuk dengan cepat memperbaiki luka. Prosesnya sangat menyakitkan, tetapi Qin Yun sangat bersemangat. Karena, dia melihat bahwa 2 elemen dalam dantian berputar dengan cepat, tiba-tiba besar dan kecil, dan kemudian tiba-tiba mengembang setelah menyusut, seolah-olah mereka bernafas. Napas spiritual Yuan batin. Qin Yun sangat bersemangat. Fenomena ini hanya terjadi ketika dia mengembangkan kekuatan batin dan metode pikiran menuju kesempurnaan agung. Jika Anda memiliki tingkat latihan yang lebih tinggi, Anda akan dapat menghirup jiwa batin Anda ketika Anda mencapai puncaknya. Esensi batin dapat membuat esensi batin bernafas, dan ketika esensi batin dihembuskan, esensi batin berputar dengan cepat, yang dapat membuat esensi batin melepaskan atau menyerap energi spiritual lebih banyak. Dikatakan bahwa ketika seseorang berada di tingkat ke-8 atau bahkan tingkat ke-9 dari seni bela diri, mereka tidak dapat memiliki energi spiritual dari esensi batin, dan Qin Yun telah mencapainya sekarang. Yan Qingyu datang ke sisi Qin Yun dan mencibir, "Kamu tidak bisa berdiri kali ini, kan?" Dia menginjak punggung Qin Yun. Qin Yun benar-benar tidak bangun lagi, terutama karena dia mengguncang esensi batinnya, dan dia terus-menerus mengirimkan gelombang energi batin ke seluruh bagian tubuhnya, menempa daging dan tulangnya, yang merupakan kunci untuk melemparkan meridian tulang. Tanda seru, "Ayo, apakah kamu sudah berlatih seni sihir?" Yan Qingyu bertanya, minum dengan dingin. Yang Xiyue tiba-tiba berteriak jika Qin Yun sudah mati, tetapi Anda tidak dapat membuktikan bahwa dia telah berlatih seni sihir. Saya, Yang Xiyue, telah mencoba yang terbaik, dan saya akan membuat Anda membayar hutang dengan darah. Suara dinginnya, disertai dengan aura pembunuh yang menggigit, menyelimuti seluruh arena seni bela diri. Membuat semua orang merasa kedinginan. Akademi Seni Bela Diri Hualing kami tidak akan pernah membiarkan seorang siswa dipaksa mati seperti ini. Bagaimanapun, saya juga telah melangkah ke dunia seni bela diri. Saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan mereka yang menganiaya siswa pergi hidup-hidup. Suara berdebar Dinzang muncul, dan itu mengejutkan semua orang. Martial Daurilem, kekuatan macam apa itu? Orang-orang yang hadir tidak mengetahuinya, tetapi mereka tahu itu sangat menakutkan. 45. Qin Yun merasakan kekuatan internal, dan itu mengalir dengan meridian tulang. Itu bisa masuk ke sumsum tulang lebih mudah, mengisi tulang dengan kekuatan yang lebih kuat, dan mampu menahan dampak kekuatan yang lebih kuat. Tulang adalah kerangka tubuh. Jika tulangnya kuat, daging dan darahnya akan kuat, dan organ internal akan tumbuh bersamanya, dan fisik yang berani dan kuat dapat dikultivasikan. Meridian tulang sangat kuat, seperti pembuluh darah Yuan batin, itu dapat mempengaruhi pembuluh darah seluruh tubuh dan dengan cepat mengirimkan kekuatan Yuan batin ke seluruh tubuh. Qin Yun menggunakan meridian tulang untuk dengan cepat mengedarkan keduanya, yang ki internal dengan Yuan batin yang kuat ke seluruh tubuh. Meridian tulang benar-benar padat dan terhubung bersama,
dan bagian dalam tulang meledak, membuat ledakan berderak. Qin Yun tampaknya terlahir kembali, dan rasa sakit yang dideritanya barusan menghilang dalam sekejap, dan kekuatan internal yang melimpah langsung memenuhi tubuhnya. Yan Qingyu menembakkan kekuatan batin pengubah pedang lainnya. Kali ini, Qin Yun bergerak. Dia berguling keras di tanah, menghindari kekuatan batin ini. Kekuatan batin jatuh ke tanah, dan batu tulis yang keras hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, Qin Yun melompat, menggunakan tangannya sebagai pisau, dia membelah menjadi gaya tebasan angin. Sekarang, dia bisa menggunakan kekuatan batinnya untuk menggunakan seni tebas angin. Artinya dia akan mempelajari teknik tebasan angin ke alam prestasi kecil. Seni bela diri superior tingkat roh, ranah Xiao Cheng tidak sepele, dan kekuatannya menakutkan. Yan Qingyu tidak menyangka bahwa Qin Yun, yang disiksa sampai mati olehnya, tiba-tiba melompat dengan hebat. Terlebih lagi, dia telah menghabiskan hampir setengah jam dengan Qin Yun sebelumnya, dan tubuhnya kelelahan. Yan Qingyu keluar dari Akademi Ling Xuanwu, dan dia bereaksi sangat cepat ketika menghadapi situasi yang tiba-tiba, dan segera menggunakan ki batinnya yang kecil untuk melawan. Dia menyilangkan tangannya, dan kekuatan batinnya tercurah, membentuk perisai untuk memblokir pedang dua tangan Qin Yun. Qin Yun menebas dengan kedua tangan, dan kekuatan internal yang mengejutkan melonjak keluar, mendorong kekuatan internal api yang menghanguskan. Ketika dia menebas dengan kedua tangan, itu jatuh seperti dua pisau raksasa dengan kekuatan besar, menembus pegunungan. Kedua tangan, satu pelanggaran dan satu pertahanan, bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Kejutan percikan api meledak, nyala api meledak. Kekuatan internal yang mengejutkan dari Qin Yun menghilangkan kekuatan internal di lengan Yan Qingyu. Kekuatan berosilasi, dengan energi dalam api, mengalir ke tubuh Yan Qingyu seperti gelombang. Saya melihat lengan Yan Qingyu berkibar, api berkobar, dan jeritan gila. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Qin Yun tiba-tiba hidup kembali, melompat dan melancarkan serangan sengit ke Yan Qingyu. Tuan Wei, keluar dari formasi. Duke Yan ingin melompat ke atas panggung, tetapi dihentikan oleh formasi. Saya harus mengatakan bahwa formasi yang dibuat oleh Master Wei sangat kuat, dan Duke Yan adalah seniman bela diri tingkat 9, jadi dia bahkan tidak bisa mengguncangnya sedikit pun. Dapat dilihat bahwa pengaturan formasi Master Wei ini didasarkan pada darah, untuk mencegah Qin Yun diselamatkan pada saat yang kritis. Ketika Tuan Wei pergi untuk menarik formasi dengan panik, tiba-tiba ada suara huhuhu di panggung kompetisi. Saya hanya melihat bahwa tangan Qin Yun dipenuhi dengan kekuatan internal api, seperti bilah tajam, mereka menggunakan teknik pedang yang mengerikan. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan internal kejutan yang tak terlihat dalam darah dan dagingnya dapat mengejutkan semua pertahanan. Sikat-sikat, Qin Yun menebas dengan kedua pedang, menebas angin, memecah ombak, membuka gunung, menggelegar. Titik-titik, energi pedang yang menakutkan, panik dan mendominasi, menyelimuti Yan Qingyu. Hanya dengan 4 gerakan, meridian di tubuh Yan Qingyu dihancurkan oleh kejutan energi pedang ini, dan banyak tanda dao yang mengejutkan muncul di permukaan tubuhnya. Dalam waktu singkat, Yan Qingyu dipotong-potong oleh pisau dua tangan Qin Yun. Pada saat ini, pasir jam pasir selesai, dan formasi terurai dengan sendirinya. Bidang seni bela diri terdiam, sudut mata Yan Guogong dan otot-otot di wajah tua berkedut hebat, putra paling menonjol dari keluarga Yannya dikalahkan dengan sangat menyedihkan di depan matanya. Yang Xiyue sudah melompat dan mendarat di samping Qin Yun. Roh bela diri yang diberikan Tuhan. Kemampuan Master Wei untuk melihat angin dan mengarahkan kemudi dapat dikatakan sempurna, yang membuat para menteri yang hadir tidak senang. Pada saat ini, Duke Yan berada dalam suasana hati yang paling menyenangkan. Cucunya yang luar biasa dihancurkan, tetapi selanjutnya, dia harus berlutut di depan Qin Yun yang menghancurkan cucunya. Apa yang menembak diri sendiri di kaki, itu saja. Tidak hanya menghancurkan kaki, tetapi juga menghancurkan kepalanya sendiri. Yan Guogong telah hidup begitu lama, dan dia telah melihat angin dan ombak. Setelah menenangkan amarah di hatinya, dia perlahan berkata sekarang kita dapat yakin bahwa Qin Yun tidak berlatih sihir, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bersalah. Grandmaster memupuk seni sihir terlarang, dan dia memaafkannya. Yan Qingyu telah dihancurkan. Jika dia berlutut di depan Qin Yun lagi,
Begitu masalah ini menyebar, dia, Adipati Yan dari kerajaan Yan, akan menjadi bahan tertawaan besar kerajaan Qin. Bagaimanapun, dia tidak bisa berlutut di hadapan Qin Yun dan mengakui kesalahannya. Qin Yun melihat bahwa Duke Yan dan semua pejabat lama memiliki sikap seperti itu, dan berkata dengan dingin dengan marah, jadi, wajar bagimu untuk menghapus pembuluh darah spiritualku dengan alasan bahwa aku berlatih seni sihir. Ketika Duke Yan melihat apa yang dia katakan sebelumnya, Qin Yun marah, dan dia tidak bisa menahan perasaan lega. Dia terus menggunakan nada sarkastik, dan mencibir, kami mengambil urat spiritualmu untuk menghukummu karena memanjakan taisimu. Berlatih seni sihir. Ada apa dengan ini? Untungnya, meridian spiritual Anda dapat berhasil digabungkan oleh pangeran, menjadikannya bakat langka dari 6 meridian, dan mampu menjadi kaisar terkuat di masa depan Tian Qin. Saya dapat dianggap sebagai penggantinya. Qin Yun gelisah oleh kata-kata ini, dan nyala api di dalam tubuhnya memuntahkan, dan tinju yang dia kepalkan bahkan lebih berkilau dan kemarahan memancar. Setelah melihatnya, Duke Yan mengangkat kepalanya sedikit sambil mencibir, menunjukkan ekspresi, apa yang bisa kamu lakukan padaku. Melihat adegan ini, Yang Siyue merasakan kemarahan Qin Yun lagi, dan dia juga marah di dalam hatinya. Wajahnya sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, bagaimanapun, kamu harus berlutut di hadapan Qin Yun dan mengakui kesalahanmu hari ini. Kamu harus melakukan apa yang kamu janjikan di depanku, dan aku tidak peduli kesalahan apa yang dia lakukan. Sebelum, suaranya penuh dengan niat membunuh. Yan Guogong juga muak. Agar tidak membuat orang merasa bahwa dia takut pada seorang gadis kecil, dia mencibir dengan marah, aku tidak akan berlutut, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bisakah kamu masih membunuh kami? Keluarga belum melangkah ke seni bela diri. Orang-orang dari kerajaan, tetapi masih ada beberapa seni bela diri tingkat 9. Yang Siyue adalah seniman bela diri tingkat 9 yang baik, tetapi di antara para menteri di sini, ada juga beberapa seni bela diri tingkat 9. Mereka telah berada di medan perang untuk waktu yang lama dan membunuh banyak orang. Dalam hal pengalaman tempur, mereka harus lebih kaya dari Yang Siyue, seorang wanita berusia 20-an. Yan Guogong memandang para pejabat tua di sekitarnya, serta beberapa guru, dan merasa lega bahwa mereka adalah milik mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dengan arogan dan melanjutkan, saya ingin melihat, jika kami tidak berlutut dan mengakui kesalahan kami, apa yang dapat Anda lakukan pada kami? Sekarang hanya tidak memenuhi janji mereka. Mereka telah melakukan hal semacam ini banyak. Jika mereka benar-benar berlutut dan mengakui kesalahan mereka pada Qin Yun, itu akan sangat memalukan. Tiba-tiba, tubuh tinggi Yang Siyue bergetar, dipenuhi dengan cahaya perak seperti bulan yang dingin, dan angin sedingin es bersiul. Gaun putihnya berkibar, rambut panjangnya menari, dan sosoknya yang anggun bermandikan cahaya bulan yang dingin. Dia terlihat mulia dan suci, seperti bulan perak yang kesepian di malam yang gelap, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika kamu tidak berlutut di hadapan Qin Yun dan mengakui kesalahanmu, aku juga tidak akan membunuhmu, tapi aku berjanji bahwa kamu akan merangkak keluar dari Akademi Seni Bela Diri Hualing malam ini. Suaranya, seolah-olah berasal dari Zhou yang sangat dingin, membuat semua orang merasa ketakutan. Qin Yun berdiri di samping Yang Siyue, dan ketika dia melihat adegan ini, dia ketakutan. Semangat bela diri berosilasi tersembunyinya bergetar bahkan lebih keras, seolah-olah terinfeksi oleh keadaan Yang Siyue. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir, selama mereka memiliki semangat bela diri, semua gemetar karena ini. Yan Guogong dan yang lainnya bahkan lebih pucat, dan mereka dikejutkan oleh momentum Yang Siyue saat ini. Wah, tubuh giok Yang Siyue tiba-tiba memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, dan gelombang dingin yang menusuk tulang bergabung dengan cahaya perak, seperti kristal es berkilauan perak yang tak terhitung jumlahnya, bersiul, menyapu ke segala arah. Setelah semua orang membuka mata mereka yang perih, mereka tiba-tiba menemukan bahwa bulan terang yang dingin tergantung di atas kepala Yang Siyue. Bulan yang cerah diselimuti perak, penuh dengan aura ilahi. Ini dirilis oleh Yang Siyue. Meskipun tidak besar, itu cukup untuk menerangi seluruh Akademi Seni Bela Diri Hualing. Semua orang ketakutan dengan ini, mulut mereka tidak bisa berkata-kata, dan wajah mereka penuh ketakutan. Sementara mereka terkejut, mereka merasa seolah-olah berada di kolam es. Cahaya bulan sangat indah dan indah, tetapi juga sangat dingin, seperti Yang Siyue saat ini,
dia memiliki kecantikan yang tiada taraf, dia seindah dan sehalus peri di langit, dan udara dingin dan sombongnya alami. Titik. Hanya prajurit veteran itu yang bisa melihat bahwa ini adalah roh bela diri yang si Yue, roh bela diri Yue. Moon Martial Spirit dianggap sebagai salah satu martial spirit terkuat, dikatakan bahwa hanya yang martial spirit yang lebih kuat dari Moon Martial Spirit. Dekan Zhang mengangguk dan berkata ini memang aturan Hualing Wuyuan. Sekali dilanggar, guru dan murid akan dikeluarkan dari Wuyuan. Yang si Yue adalah orang yang berprinsip, Tuan Wei melihat ini dan berani membicarakannya. Beberapa guru lain yang akrab dengan para menteri maju satu demi satu, bersikeras bahwa Yang Si Yue memberi Qin Yun sumber daya yang melimpah. Banyak siswa yang merasakan hal yang sama. Secara khusus, mahasiswa baru itu juga angkat bicara dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan masalah ini. Karena selama ini adalah kompetisi, Qin Yun akan mengambil sumber daya, jadi akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengusir Qin Yun dari Hualing Wuyuan. Dan siswa lama seni bela diri tingkat kelima juga merasa bahwa Qin Yun mengancam mereka. Misalnya, dalam pertemuan seni bela diri Tianxi terakhir, para siswa tua ini ditertawakan. Duke Yan dan yang lainnya diam-diam senang ketika mereka melihat bahwa Tuan Wei memegang teguh masalah ini. Jika Yang Si Yue dan Qin Yun dikeluarkan dari Akademi Seni Bela Diri Hualing karena ini, mereka akan merasa lega. Yang Si Yue berkata dengan dingin, saya tidak pernah memberi Qin Yun sumber pelatihan, dan dia adalah satu-satunya di kelas saya, jadi saya menghabiskan sebagian besar waktu untuk menginstruksikannya untuk berlatih seni bela diri dan memberikan berbagai pengetahuan seni bela diri kepadanya, itu saja. Semua. Bahkan jika kami mau mempercayaimu, semua orang mungkin tidak mempercayainya. Tuan Wei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika tidak ada bukti yang kuat, bagaimana kamu bisa membuat semua orang mempercayai kata-kata sepihakmu? Wajah Yang Si Yue tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan dia tidak tahu bagaimana membuktikannya, karena dia sendiri tidak mengerti, mengapa Qin Yun, yang hanya memiliki satu urat spiritual, meningkat begitu cepat. Dia juga baru tahu bahwa Qin Yun masih memiliki semangat bela diri di tubuhnya, dan dia tidak bisa mengatakannya. Tepat ketika Yang Si Yue merasa malu, Qin Yun berkata dengan tenang, saya bisa membuat jimat, dan sumber daya kultivasi saya semuanya diperoleh dengan diam-diam menjual jimat spiritual. Bagaimana ini mungkin? Tuan Wei tertawa kuner, telah belajar pola roh denganku sejak dia masih kecil, dan baru tahun ini kamu dapat membuat jimat, tetapi kamu tiba-tiba dapat membuat jimat. Ini hanya aneh. Semua orang terkejut dengan kata-kata Qin Yun barusan, tetapi setelah mendengar kata-kata Guru Wei, mereka juga berpikir itu konyol. Wei Xuankun tertawa dan berkata, bakatku untuk pola aneh tidak buruk. Aku butuh waktu lama untuk belajar, dan kamu. Siapa yang mengajarimu membuat jimat? Guru yang tidak tahu caranya. Saya akan membuat jimat di tempat untuk Anda lihat. Master Wei adalah master pola aneh, dan master aula pola aneh ada di sini, mereka pasti akan dapat mengidentifikasinya. Qin Yun tampak tenang dan tersenyum, ringan. Pola anehku, teknik ini diajarkan oleh master. Aku telah belajar darinya sejak aku masih kecil, tetapi semua orang tidak mengetahuinya. Jika dia tidak dibunuh oleh sekelompok binatang buas, aku mungkin sudah mampu memperbaiki alat spiritual saat ini. Semua orang gempar, itu sebenarnya diajarkan oleh iblis perempuan itu juga guru. Faktanya, banyak orang yang memahami apa yang terjadi ketika para Taisi mempraktikkan kekuatan gaib. Karena setelah kejadian ini terjadi pada tahun itu, orang yang paling diuntungkan adalah Ratu. Qin Yun mengatakan bahwa pola anehnya diajarkan oleh Taisi, karena pola aneh itu diperoleh dari Jiu Yang Divine Soul. Semua orang tidak tahu bahwa Taisi perempuan memahami pola aneh, hanya saja dia sangat ahli dalam pengobatan. Penyakit Yuan Yanying pada awalnya sangat aneh, dan dia menyembuhkannya. Dan dia juga meresepkan beberapa resep dan menerbitkannya untuk menyembuhkan banyak penyakit yang sulit disembuhkan. Aku tidak percaya. Wei Xuankun berteriak keras, kamu menggunakan kertas jimat dan kuas gambarku untuk membuat jimat. Jika kamu benar-benar bisa membuatnya, aku akan. Kamu tidak perlu menjanjikan apa-apa, jangan sampai kamu memintanya nanti seperti Kun Lanjian terakhir kali dan sekarang, Yan Yun juga pingsan. Qin Yun tertawa. Suaranya penuh ejekan, bahkan jika dia tidak pingsan, dia tidak bisa meminta saya sesuatu kembali. Kamu Wei Xuankun sangat marah sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawab. Jimat dasar.
Duan Gan mengeluarkan kertas jimat dan pisau ukir dari alat spiritual penyimpanannya, menyerahkannya kepada Qin Yun, dan berkata sambil tersenyum, anak muda, jika Anda benar-benar dapat membuat jimat, maka Anda akan menjadi Master Jimat Junior. Dapat membuat jimat berkualitas rendah, hanya alat roh tingkat rendah dan formasi roh yang dapat dibuat untuk menjadi Master Pola Aneh tingkat Junior. Yang Siyue jauh lebih lega sekarang, karena Duan Gan sangat tertarik pada Qin Yun dan tidak memiliki niat jahat. Jika Hall of Strain Patterns dapat menyerap talenta yang luar biasa, itu juga dapat meningkatkan kekuatan Hall of Strain Patterns. Aula pola aneh tersebar di 3 kerajaan besar dan beberapa negara, dan tidak takut dengan batasan kekuatan kekaisaran, itu adalah keberadaan yang sangat misterius. Tidak terlalu banyak orang yang mengenal Duan Gan, tetapi mereka juga tahu bahwa dia tidak sederhana. Bagaimanapun, dia adalah kepala manajer Aula Tianqin Qiwen, dan dia pasti sangat kuat. Dapat dilihat dari sikap hormat Tuan Wei terhadap Duan Gan, dia. Kamu mulai sekarang. Dengan kami orang-orang tua di sekitar, jangan mencoba memainkan trik kecil. Duan Gan membelai janggutnya dan tersenyum. Qin Yun tenang, meskipun masih ada sedikit cedera internal, itu tidak mempengaruhi jimat. Sekarang dia telah mengolah sutra tulang, dia dapat memadatkan kekuatan darah dan jiwa dengan lebih lancar dan cepat. Dia mencengkeram pisau pahat dengan erat, dan menemukan bahwa itu jauh lebih baik daripada miliknya. Ini adalah pisau pahat tingkat alat spiritual. Setelah Qin Yun memadatkan kekuatan darah dan jiwa, dia bisa menyuntikkannya ke pisau ukir dengan sangat mudah. Pada saat ini, perasaan yang sangat aneh muncul, seolah-olah pisau ukir itu adalah bagian dari tubuhnya, yang dihubungkan oleh darah dan daging. Dia diam-diam berseru dalam hatinya, mungkin karena pisau ukir. Tampaknya pisau ukir yang bagus bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat mengukir pola. Tiba-tiba, titik cahaya memerah muncul di ujung pisau ukir, menyebabkan semua siswa tua berseru. Selama Anda memiliki sedikit pemahaman tentang pola aneh, Anda tahu bahwa ini adalah kekuatan jiwa darah. Setelah Anda dapat memadatkan kekuatan darah dan jiwa, itu berarti setengah kaki di jalan pola-pola aneh. Wei Xuankun tidak bisa mempercayainya, karena dia tidak bisa mencapai level ini, dia hanya bisa memadatkan kekuatan darah dan jiwa yang lepas di ujung pena untuk menggambar jimat. Qin Yun mulai memotong pisau, dan batang pisau melepaskan tirai tipis, menutupi tangannya dan jimat kertas di atas meja. Saat menggambar pola gelap, Anda perlu menutupinya untuk mencegah orang mencuri pola roh yang berharga. Gerakannya tampaknya sangat terampil, dan dia memiliki tingkat api tertentu. Sekilas, dia tahu bahwa dia sering menggambar. Wei Xuankun merasa sangat tidak nyaman ketika melihatnya, dahi Tuan Wei sudah berkeringat. Sebelumnya, Wei Xuankun mengatakan bahwa dia memfokuskan seluruh energinya untuk mempelajari cara pola aneh dan tidak pandai bertarung, jadi dia kalah dari Qin Yun dalam kompetisi. Saat ini, dia jauh lebih rendah daripada Qin Yun dalam pola yang aneh, dan dia benar-benar dikalahkan. Setelah beberapa saat, tirai tipis disingkirkan oleh Qin Yun. Meskipun jimat kertas itu kosong, itu ditutupi dengan lapisan darah dan kekuatan jiwa yang samar, dan pola gelap telah selesai. Selanjutnya, dia akan mulai menggambar garis-garis cerah. Apa yang dia gambar adalah jimat api, yang juga merupakan salah satu yang paling dia kuasai. Pisau ukir bergerak seperti naga dan ular di kertas jimat, menggambar pola api yang rumit. Titik-titik, ujung pisau halus dan alami, mengalir di kertas jimat seperti awan dan air. Duan Gan dan Master Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka ketika mereka melihat keterampilan semacam ini. Setelah pola cerah dicat, jimat bergerak sedikit, menimbulkan sentuhan panas. Pola berwarna darah berwarna merah cerah, dan pola api misterius di atasnya tampak seperti berdetak, yang membuat orang merasa panas. Ini jimat api, aku berhasil. Qin Yun menyerahkan jimat api kepada Duan Gan yang tercengang. Duan Gan menatap Qin Yun sebentar, sebelum dia sadar kembali. Jimat api ini sangat kuat, itu adalah jimat roh api tingkat rendah terkuat yang pernah saya lihat. Duan Gan berseru, kamu adalah Master Jimat Junior yang memenuhi syarat, pola rohmu sangat kuat, siapa yang mengajarinya Anda? Tuanku. Qin Yun menghela nafas pelan. Qin Yun benar-benar bisa membuat jimat. Para siswa terkejut dan berbicara dengan kaget, membuat bidang seni bela diri berisik. Seniman bela diri tingkat 5 berusia 15 tahun juga merupakan pembuat jimat junior.
Dengan bakat seperti itu, hanya Xiao Yuelan dari Kekaisaran Tian Xiao yang bisa menandingi. Kakak senior, tolong hargai dirimu. Senyum di wajah Tuan Wei sedikit kaku. Malam ini, dia terutama memberi putranya pesta, dan kemudian berurusan dengan Qin Yun. Tanpa diduga, Qin Yun menjadi terkenal, dan dia juga kehilangan banyak. Malam ini, tidak akan lama untuk masalah ini menyebar ke seluruh Kekaisaran Tianqin, dan negara-negara sekitarnya juga akan mengetahuinya. Dan dia, Tuan Wei dan Wei Xuankun, pasti akan ditertawakan. Tentu saja, Duke Yan adalah yang terburuk, menghancurkan cucu yang sangat baik. Tapi ini adalah hal yang baik bagi banyak pangeran dan bangsawan. Setelah pesta makan malam bubar, Yang Xiyue menarik Qin Yun pergi. Dia ingin segera bertanya kepada Qin Yun tentang semangat bela diri lainnya. Permaisuri-permaisuri, betapa bagusnya ini. Qin Yun telah mengolah kitab suci tulang, dan dapat membuat jimat. Dia telah menjadi master jimat junior, dan sangat diurus oleh kepala manajer aula pola aneh. Tampak cemas dan berkata, Yan Qingyu juga dihapuskan. Itu hilang. Qin Yun, orang menyebalkan kecil ini, benar-benar menyebabkan badai besar. Sang ratu mencibir Yan Qingyu akan dihapuskan jika dia dihapuskan. Saya mendengar bahwa hubungannya dengan pangeran tidak baik. Kami tidak perlu khawatir tentang Qin Yun sekarang, tunggu saja. Ketika ayah saya melangkah ke ranah seni bela diri, seluruh kekaisaran Tianqin adalah milik kami, dan kami akan mencari peluang untuk berurusan dengan Qin Yun pada saat itu. Yang terpenting saat ini adalah mencoba yang terbaik untuk memfasilitasi pernikahan pangeran dan Xiao Yuelan. Guo Zhang akan menerobos. Wajah Kasim tua itu penuh kejutan. Ayo. Sang ratu tersenyum bangga, matanya penuh racun. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Qin Yun, tunggu aku. Qin Yun menerima kompensasi 100.000 koin kristal dari Duke Yan, dan buru-buru dibawa kembali oleh Yang Xiyue. Ketika mereka kembali ke rumah kecil itu, hari sudah larut malam. Mata Qin Yun penuh kejutan, dan dia berkata, Guru, roh bela diri bulan Anda benar-benar kuat. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan mengeksposnya. Yang Xiyue mengerutkan hidungnya yang indah dan mendengus, ini kamu memiliki semangat bela diri. Mata Qin Yun melonjak, dia tidak berharap rahasia ini ditemukan. Benarkah? Yang Xiyue cemberut pelan dan menusuk pinggang Qin Yun, membuatnya melompat. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Qin Yun tampak sedih, alasan utamanya adalah semangat bela diri terlalu aneh, dan aku khawatir itu akan memiliki pengaruh buruk. Yang Xiyue mengeluarkan menara jiwa, memberinya kedipan, dan memintanya untuk menguji. Setelah Qin Yun meletakkan tangannya di menara jiwa, dia merangsang kekuatan jiwa bela diri yang mengejutkan dan menyuntikkannya ke menara jiwa. Menara jiwa tiba-tiba menjadi hitam, dan bergetar hebat. Hitam, roh bela diri hitam. Yang Xiyue tercengang. Dia menatap menara jiwa hitam murni, dan setelah beberapa saat, dia kembali sadar. Saya mengetahuinya ketika saya membangunkan jiwa bela diri saya. Karena itu hitam, saya khawatir saya akan dikira setan atau sesuatu, jadi saya menyembunyikannya. Qin Yun dengan jujur menjelaskan bahwa dia benar-benar khawatir dalam hal ini. Itu benar-benar adalah roh bela diri ganda, dan itu juga seni bela diri hitam tingkat tertinggi dan paling misterius. Yang Xiyue tersenyum bahagia, ini memiliki kekuatan kejut yang kuat, ini adalah jiwa bela diri yang mengejutkan, itu milik yang legendaris level, masalah ini aku akan merahasiakannya untukmu. Qin Yun menghela nafas lega, itu sudah cukup bahwa itu bukan roh jahat, dan bertanya, Guru, apakah roh hitam yang mengejutkan sangat langka? Yang Xiyue menyingkirkan menara jiwa dan berkata, seni bela diri hitam dan seni bela diri yang mengejutkan sangat jarang. Kedua kasus itu bersama-sama, dan bahkan lebih jarang. Ketika Anda pergi ke Akademi Xingxuan Wu di masa depan, Anda mungkin dapat menanganinya. Ini. Semangat bela diri semacam ini lebih mengerti. Tidak bisakah Tian Xuan Wu Yuan? Aku ingin bersamamu, bisik Qin Yun. Kamu bisa pergi ke institut seni bela diri manapun. Meningkatkan diri sendiri adalah hal yang paling penting, kata Yang Xiyue dengan ekspresi sedikit serius, dan kemudian banyak bertanya tentang situasi budidaya seni bela diri yang mengejutkan. Setelah mendengarkan deskripsi situasi Qin Yun, dia juga mengeluarkan buklet untuk merekamnya, yang tampaknya merupakan masalah yang sangat penting. Kamu dapat mencapai semangat esensi batin,
yang berarti bahwa seni Xuan yang telah dikultivasikan dengan sangat sempurna, dan tampaknya ada harapan untuk berkultivasi ke keadaan ekstasi. Yang Xiyue diam-diam menantikan momen ini. Dia tampaknya telah mencapai banyak hal hari ini, jadi dia mengambil catatan tadi dan bergegas kembali ke kamarnya. Qin Yun juga sangat lelah hari ini. Setelah kembali ke kamarnya, dia tertidur di akhir. Di pagi hari, Qin Yun bangun, mandi, mengenakan celana ketat biru, dan datang ke aula. Dia melihat catatan yang ditinggalkan oleh Yang Xiyue di atas meja, mengatakan bahwa kepala sekolah pergi mencarinya, dan mungkin perlu beberapa hari untuk kembali. Wakil Presiden Hualing Wuyuan selalu bertanggung jawab atas Wakil Presiden Zhang, dan Presiden utama tampaknya jarang muncul. Qin Yun khawatir Yang Xiyue akan dipindahkan, dan berkata dalam hatinya, aku akan pergi ke aula pola aneh dulu. Aku harap guru bisa menemaniku melewati semester ini. Duan Gan juga mengatakan sebelumnya bahwa akan sangat nyaman baginya untuk pergi ke aula pola aneh untuk menerima lencana jimat junior. 53 halaman yang mendalam. Sungguh pelit. Jika kamu tidak memberikannya, kamu tidak akan memberikannya. Wanita itu bersenandung pelan. Tuan muda, seorang pria berbaju hitam sepertinya tidak bisa melihatnya, dan berteriak dengan suara yang dalam. Dari suara itu adalah seorang wanita tua. Kamu bisa pensiun. Dia adalah murid Hualing Wuyuan. Jika kamu membunuhnya dan ditemukan oleh Hualing Wuyuan, keluarga Meng kita mungkin akan diratakan. Wanita itu berkata dengan santai ngomong-ngomong, aku tidak melihat apa-apa barusan. Oke. Setelah seorang pria berpakaian hitam selesai berbicara, dia pergi dengan menggesek, dan beberapa pria berpakaian hitam lainnya mengikuti. Qin Yun merenung diam-diam di dalam hatinya bahwa memang ada keluarga Meng di kerajaan Tianqin. Sekarang kepala keluarga Meng adalah Raja Iblis Daming Dingding, yang menjaga tempat di perbatasan Tianqin di mana monster dan monster sering menghantui. Adik kecil, kemana kamu pergi? Apakah kamu akan pergi ke kota kekaisaran? Saya juga akan pergi ke kota kekaisaran, ayo pergi bersama. Wanita itu tertawa dan mencubit wajah tampan Qin Yun. Senior, aku akan pergi ke aula pola aneh, kata Qin Yun. Kebetulan sekali. Aku juga pergi ke aula pola aneh, ayo pergi bersama. Setelah wanita itu membuang darah pedang panjang di tangannya, dia memasukkannya ke dalam sarungnya. Qin Yun hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa, lalu berlari di belakang wanita itu. Apakah kamu ingin tahu siapa yang baru saja kita bunuh? Wanita itu bertanya tiba-tiba. Aku tidak mau. Qin Yun tidak tahu banyak tentang keluarga Meng, dan mereka tidak melakukan kontak dengan istana sepanjang tahun. Kami sedang membunuh monster. Monster ini telah melakukan banyak kejahatan, tetapi dia ditundukkan, jadi kami memimpin monster urutan ke-7 di sini untuk membunuh. Meskipun Qin Yun tidak ingin tahu, wanita itu masih mengatakannya. Keluarga Meng sering memburu monster dan orc pembunuh, yang masuk akal. Qin Yun tidak mengajukan pertanyaan lagi, dan pendiam di sepanjang jalan, tetapi wanita menawan ini terus berbicara sepanjang jalan. Namanya Meng Feiling, Vena spiritual 5 yang, dan dia memiliki roh bela diri elang tingkat platinum. Bakat semacam ini pasti dapat dianggap sebagai jenius. Yang mengejutkan Qin Yun adalah dia baru berusia 17 tahun, dia berada di tingkat ke-6 seni bela diri, dan dia terlihat sangat dewasa dan menarik, seperti buah yang matang. Aku sudah bicara banyak, terserah kamu. Meng Feiling menjilat bibirnya dengan apik, menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, kenapa kamu tidak suka bicara, kamu benar-benar sedikit bisu. Kamu ingin kakak perempuan menggunakan lidahnya. Mengajarimu berbicara. Pikiran Qin Yun sedikit bergoyang, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar auman singa datang dari luar. Meng Feiling menggeram, cemberut, dan berkata dengan sedikit marah, Xiao Lang dari Kekaisaran Tian Xiao ada di sini, orang menyebalkan ini, menunggangi singa salju tingkat ke-7 sepanjang hari untuk menakut-nakuti orang di sekitar, cepat atau lambat, aku akan mengambil yang itu. Singa salju terbunuh, binatang ini telah memakan banyak orang. Xiao Lang sebenarnya ada di sini. Qin Yun terkejut. Xiao Lang, pangeran kedua dari Kekaisaran Tian Xiao, sebenarnya muncul di dekat kota Kaisar Tianqin. Monfering tampaknya cukup mengenalnya. Kakak, apa yang dia lakukan di sini? Qin Yun bertanya dengan suara rendah. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan kunying.
Kali ini pertemuan kunying diselenggarakan oleh kuil Qiwen dari Kekaisaran Tianqin kita. Saya akan bergegas sekarang, kata Meng Feiling. Kunying Hui. Qin Yun tidak tahu tentang ini. Hanya siswa yang telah memasuki Akademi Sansuan yang dapat berpartisipasi. Saat Meng Feiling berbicara, semburan udara dingin melanda, dan seekor singa besar yang tertutup salju putih, menantang udara dingin yang menyerbu masuk. Di belakang singa salju, ada seorang pria kurus dan tampan, mengenakan baju besi perak yang mewah, dengan pedang panjang dalam sarung emas tergantung di pinggangnya, tampak mengesankan. Orang ini adalah pangeran kedua dari Kekaisaran Tianxiao, Xiao Lang. Yo, Meng Yaonu, aku tidak menyangka kamu begitu baik, aku suka iblis kecil seperti ini. Xiao Lang memandang Qin Yun dan berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Setidaknya dia tidak menyebalkan sepertimu, dan dia jauh lebih cantik darimu. Meng Feiling mendengus ringan, lalu menarik Qin Yun, mempercepat, melompat ke udara, menginjak dahan, dan membuang Xiao Lang dalam beberapa detik. Pria menyebalkan ini, aku akan membunuhnya cepat atau lambat, dan aku selalu suka memukulku dengan ide-ide buruk. Halo, adik laki-laki, kamu tampan dan jujur. Aku suka kamu seperti saudara perempuanku. Meng Feiling tampak lebih dan lebih Qin Yun merasa lebih enak dipandang. Mereka dengan cepat berjalan keluar dari hutan dan melihat gerbang kota kekaisaran tidak jauh. Qin Yun diam-diam masih terkejut dengan kekuatan Xiao Lang. Kekuatan kekaisaran Tianxiao tampaknya jauh lebih kuat daripada Tianqin, terutama kekuatan pangeran dan putri. Seorang Xiao Yuelan dapat menguasai sisi Tianqin. Qin Yun bertanya, kakak, apa itu San Suan Yuan? Konflik antara Xiao Lang dan Meng Feiling tidak kecil, jika tidak, Xiao Lang tidak akan menargetkan Meng Feiling segera setelah dia menemukan kesempatan. Ketika Duan Gan melihat Qin Yun, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Qin Yun bukan pemalas, dia adalah jimat junior termuda di Qiwen Hall kami. Dia berkata kepada Qin Yun, cedera Anda akan sembuh begitu cepat. Saya pikir Anda akan datang ke sini dalam beberapa hari. Pernyataan Duan Gan membuat Xiao Lang dan kelompok siswa muda seni bela diri tingkat 6 menatap Qin Yun, dan mereka sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat Qin Yun, tapi nama Qin Yun seperti guntur. Dialah yang mengalahkan Yan Qingyu kemarin. Yan Qingyu berasal dari Akademi Sansuan mereka, tetapi karena dia disukai oleh para guru Tiansuan Wuyuan, dia direkrut terlebih dahulu. Ketika mereka mengetahui bahwa Yan Qingyu dilumpuhkan oleh seorang pria bernama Qin Yun, mereka semua terkejut. Meng Feiling membuka mulutnya sedikit kaget, dan menatap Qin Yun dengan matanya yang indah. Dia ingin menanyakan nama Qin Yun sebelumnya, tetapi tiba-tiba diinterupsi oleh Xiao Lang, dan kemudian dia lupa. Dia tidak menyangka bahwa adik laki-laki ini ternyata seorang pemuda. Dia melirik Xiao Lang dan yang lainnya, dan mendengus pelan, mata guk-guk memandang rendah orang. Duan Gan mengeluarkan lencana, berjalan ke Qin Yun sambil tersenyum, menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum, ini adalah lencana master bakat super. Dengan lencana ini, Anda dapat tinggal di aula pola aneh, kapan saja dan percayakan Hall of Strange Patterns. Menjual jimat ajaib juga dapat menanyakan tentang berita terbaru yang perlu Anda perhatikan. Untuk membuat kepala eksekutif Hall of Strange Mark mengambil begitu serius, membuat kelompok anak muda yang dapat melangkah ke tingkat ke-6 seni bela diri di usia muda dan yang terlahir dari bangsawan cemburu. Terutama Xiao Lang, dia awalnya yang paling menarik perhatian di sini, tapi sekarang dibandingkan dengan Qin Yun, dia jauh lebih buruk. Dia menghapus Yan Qingyu, Tiansuan Wuyuan tidak akan menyerah. Xiao Lang mendengus setidaknya Tiansuan Wuyuan tidak akan menginginkannya di masa depan. Tidak apa-apa, Qin Yun membunuh Yan Qingyu, yang berarti dia lebih kuat dari Yan Qingyu. Tiansuan Wu tidak akan menginginkannya, dan Akademi Ling Xuan dan Xing Xuan Wu mungkin akan bergegas untuk memintanya. Duan Gan tertawa karena dia tidak menginginkannya. Tidak banyak pembuluh darah spiritual, jika tidak, mereka akan direnggut oleh Akademi Bela Diri tingkat Xuan. Meng Fei tampak arogan, memandang Xiao Lang dan yang lainnya dengan bangga, dan kemudian berkata kepada Qin Yun dengan lembut, kakakku Yun benar-benar luar biasa, bisakah kamu memberi adikku jimat yang kamu buat? Biarkan aku menyimpannya sebagai souvenir. Tangan gioknya yang buruk menyentuh wajah tampan Qin Yun. Tentu saja, ini adalah jimat api yang saya buat, ini dia. Qin Yun menyerahkan 2 jimat kepada Meng Feiling, dan dia merasa sangat nyaman disentuh oleh tangan yang lembut dan tanpa tulang.
Qin Yun, pola roh pada jimat apimu adalah pola roh tingkat tinggi. Bahkan di aula pola aneh kita, tidak banyak pola roh seperti itu. Seru Duan Gan. Ini menggerakkan wajah orang-orang paruh baya di aula pola aneh, dan ekspresi seniman bela diri tingkat 6 muda itu juga sedikit berubah. Pola semangat kelas atas, masing-masing adalah harta yang tak ternilai. Diukir pada alat roh, kekuatannya jauh lebih kuat daripada pola roh tingkat menengah dan pola roh tingkat rendah. Manajer umum, bagaimana kita bisa memperbaiki senjata? Saya tidak mengerti, tanya Qin Yun. Duan Gan mahir dalam hal ini. Duan Gan berkata dengan sungguh-sungguh proses pemurnian alat spiritual sangat rumit, dan tidak dapat dikuasai dalam 1 atau 2 hari. Itu tidak boleh cepat. Anda harus meletakkan dasar yang kuat, jika tidak maka akan menyebabkan kerusakan besar pada diri Anda sendiri. Itu saja, Anda sering datang ke Kiwen Hall ketika Anda punya waktu, dan saya secara pribadi akan menginstruksikan Anda. Aku harus mengatur agar mereka pergi ke klub elit sekarang. Bisa mendapatkan bimbingan dari manajer umum sama dengan mendapatkan bimbingan dari seorang guru terkenal. Reputasi Tuan Wei sangat keras, tetapi para bangsawan itu tahu bahwa tingkat Duan Gan lebih tinggi dari Tuan Wei. Banyak orang dengan kekuasaan dan kekayaan ingin anak dan cucu mereka belajar Kiwen bersamanya, tetapi dia tidak ingin masuk, dan dia tidak menginginkan keuntungan apapun, jadi dia menolak mereka satu persatu. Tapi sekarang, dia sangat menghargai Qin Yun sehingga para murid dari keluarga terkenal yang hadir tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Jika Anda menemukan bakat yang menjanjikan seperti Qin Yun, yang terbaik adalah segera berteman. Namun, situasi Qin Yun terlalu istimewa, dan dia memiliki permusuhan dengan permaisuri Tianqin dan banyak jenderal Tianqin. Jika mereka berteman dengan Qin Yun, mereka akan menyinggung sebagian besar kekuatan di Tianqin, sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Jika mereka disalahkan oleh keluarga, mereka tidak dapat memikul tanggung jawab. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menahan diri dari permusuhan dengan Qin Yun untuk saat ini. Di sisi lain, Meng Feiling tidak khawatir, dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Qin Yun. Aku akan pergi ke kelompok pahlawan, tunggu kabar baikku. Setelah Meng Feiling selesai berbicara, dia mengikuti Duan Gan pergi. Setelah mereka pergi, aula pola aneh menjadi sangat sepi, terutama karena tidak banyak master pola aneh. Qin Yun meminta suite di lantai aula utama. Ketika Qin Yun meninggalkan Zulin Xiaozai, dia meninggalkan pesan untuk Yang Xiyue, mengatakan bahwa dia telah pergi ke aula Kiwen, sehingga dia tidak perlu khawatir. Dia berada di aula pola aneh, melemparkan alat pemurnian sendiri, dan setelah 2 hari mengutak-atik, dia melihat guru yang cantik dan cantik datang. Yang Xiyue mengenakan gaun biru, yang menurut Qin Yun terlihat lebih baik. Setelah dia memasuki ruang rahasia perangkat pemurnian Qin Yun, dia merasakan panas yang gerah dan melihat tungku yang tingginya lebih dari 1 meter. Sudahkah kamu mulai memurnikan? Yang Xiyue berkata dengan terkejut. Jika Qin Yun dapat memperbaiki alat spiritual, dengan bakat ini, dia tidak perlu khawatir diganggu oleh kekuatan lain. Yah, itu belum mahir. Qin Yun mengangguk, dia baru saja mengukir pola alkimia di tungku dan palu tempah. Yang Xiyue mengambil palu dan melihat pola yang rapi dan indah di atasnya, dia diam-diam mengagumi bahwa ukiran pola roh Qin Yun telah meningkat pesat. Dia memandang Qin Yun dengan dorongan di matanya, dan berkata sambil tersenyum tidak terburu-buru, menyempurnakan alat spiritual membutuhkan proses pembelajaran. Guru, apa yang dimiliki dekan untuk Anda? Qin Yun lebih khawatir bahwa Yang Xiyue akan dipindahkan. Yang Xiyue meletakkan palu, mengambil petir untuk dilihat, dan berkata dengan lembut dia meminta saya untuk kembali ke Tianxuan Wuyuan. Ini tentang urusan pribadi saya akan kembali selama sekitar 1 bulan. Anda akan tinggal di sini ini bulan, meskipun tidak ada gerakan dalam keluarga Yan, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan datang ke Yin, Anda sangat aman di aula Kiwen. Qin Yun melemparkan balok besi ke tungku dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan berkata, Guru, Anda harus menghabiskan semester ini dengan saya. Yang Xiyue tersenyum manis dan berkata, saya tahu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk terus mengajar Anda sekarang. Ngomong-ngomong, kultivasi Anda meningkat terlalu cepat, yang terbaik adalah menggunakan periode waktu untuk mengkonsolidasikan dan menstabilkan, dan selama kali ini, kamu harus mempelajari alat pemurnian. Di sisi lain, tunggu aku kembali dan mulai mengolah sutra hati.
Sutra hati tidak mudah untuk dibudidayakan, dan banyak orang terjebak di sini untuk waktu yang lama, mulai dari 1 atau 2 tahun hingga 10 tahun. Setelah Yang Siyue menginstruksikan Qin Yun tentang beberapa hal, dia buru-buru meninggalkan aula pola aneh. Qin Yun hanya bisa belajar keras saat ini untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga dia bisa membantu guru yang cantik dan sedikit melankolis ini di masa depan. Dia mengubah kekuatan api bagian dalam ketangannya, mengubahnya menjadi merah, dan mengeluarkan beberapa balok besi panas dari tungku dengan tangan kosong, menumpuknya bersama-sama, dan menekannya bersama-sama dengan kedua tangan. Dia harus mulai dengan yang paling dasar, yaitu menggunakan besi yang paling umum, menempanya menjadi besi roh, dan kemudian menempanya menjadi pisau kepala hantu. Proses penempaan Qin Yun dapat dikatakan sangat mulus, terutama karena dia memiliki martial spirit yang mengejutkan. Menggunakan kekuatan kejut yang meletus saat shock, dia dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Selanjutnya, pola alkimia yang terukir pada palu tempa adalah pola spiritual kelas atas. Setelah kekuatan internal disuntikkan ke dalam pola spiritual, palu tempa dapat melepaskan kekuatan aneh dan menghanguskan, membuat balok besi biasa menjadi besi spiritual. Ribuan jin besi dihajarnya seukuran pisau. Ini hanya embrio kasar, sangat berat dan kuat, dan kemudian perlu dipoles halus. Setelah melemparkan sepanjang hari, dia akhirnya memukul pisau hantu. Ini jauh lebih baik daripada yang saya gunakan sebelumnya. Tampaknya itu adalah efek dari pola alkimia. Pola alkimia yang baik dapat meningkatkan materi lebih banyak selama proses pelatihan. Pola roh macam apa yang ingin saya ukir? Meskipun pisau ini ditempa dengan besi roh, kekuatannya masih belum cukup kuat. Paling-paling, itu hanya senjata setengah roh. Dia mencobanya dan menemukan bahwa kekuatan internalnya dapat dengan lancar disuntikkan ke dalam bilahnya, yang berarti bahwa sumber pola pengumpulan tidak diperlukan untuk meningkatkan kelancaran energi internal. Dengan cara ini, saya bisa mengukir garis yang solid. Pola solid yang dapat memperkuat seluruh alat adalah pola spiritual yang umum digunakan. Ia menguasai pola solid kelas atas yang relatif baik. Ini adalah pertama kalinya dia mengukir pola roh tingkat tinggi pada senjata, yang sangat menantang. Pola Juyuan yang diukir di masa lalu adalah pola semangat dasar dari jalan yang buruk, dan itu tidak sulit sama sekali. Dia awalnya berencana untuk berlatih untuk waktu yang lama sebelum mulai mengukir pola spiritual. Tetapi saya berpikir untuk menjalankan esensi batin dan roh saya hingga batasnya untuk mengkonsolidasikan kultivasi saya, jadi saya tidak beristirahat, dan pergi untuk mengukir pola spiritual meskipun kelelahan. Ketika dia mengukir pola padat, dia sangat halus dari awal. Ketika pisau ukir bergerak, itu seperti gambar halus dengan pena di atas kertas. Dia menggunakan pisau ukir sebagai pena, kekuatan darah dan jiwa sebagai tinta, pena berjalan naga dan ular, dan pola padat selesai dalam sekali jalan. Di tengah malam, Qin Yun menyelesaikan sisi pedangnya. Sangat halus. Dia melihat garis alami pada pisau, dan rasa pencapaian yang tak terlukiskan membuatnya tersenyum. Duan Gan berkata demikian, tentu saja Qin Yun akan memperhatikan. Dia dalam kondisi baik sekarang, dan setelah makan daging hewan yang dikirim oleh Duan Gan, dia bahkan lebih energik. Duan Gan juga memenuhi janjinya sebelumnya, dan mulai mengajarinya tentang proses pembuatan, menjelaskan esensi dari pengerjaan kerajinan. Yang pertama adalah beberapa akal sehat, dan kemudian esensi menyempurnakan alat setengah spiritual. Ini adalah pengalamannya sendiri. Ceramah berlanjut sampai malam, dan Qin Yun sangat asyik mendengarkannya. Pemahamannya yang menakutkan juga mengejutkan Duan Gan. Misalnya, beberapa bidang yang sulit dapat dikuasai dengan sedikit penjelasan. Kakek Duan memberi saya semua uang, anak itu sangat berterima kasih. Qin Yun membungkuk kepada Duan Gan dan sangat berterima kasih. Duan Gan tersenyum dan berkata, ini hanya masalah kecil. Selain itu, kamu juga orang yang berbakat. Kamu tidak memiliki arogansi dan arogansi anak muda lainnya. Kamu memiliki temperamen yang sangat baik. Wei Xuankun memang sedikit berbakat. Tapi dia terlalu sombong dan sok. Saya sudah mengajarinya beberapa kali. Kedua, dia tidak hanya linglung, dia tidak pernah berterima kasih padanya. Dia pikir itu yang harus saya ajarkan padanya, dan dia merasa bahwa dia adalah seorang jenius, dan semua orang akan berputar di sekelilingnya. Dia menepuk bahu Qin Yun, tersenyum puas, dan melanjutkan di mataku, kamu lebih baik daripada kebanyakan orang yang disebut jenius.
Dalam 5 tahun terakhir, benar-benar tidak mudah bagimu untuk memanjat dari jurang itu. Juga memberimu ketenangan yang tidak dimiliki rekan-rekanmu. Kakek Duan, apa yang akan terjadi pada Kunying? Qin Yun tiba-tiba teringat akan hal ini dan sedikit penasaran. Sama seperti itu, sekelompok orang yang disebut jenius dengan temperamen bau berkumpul untuk bersaing dan bertarung sampai mati. Duan Gan tersenyum, ini bukan yang perlu Anda pedulikan. Anda harus mengkonsolidasikan kultivasi Anda sendiri, dan kemudian belajar untuk memperbaiki berbagai senjata semi-spiritual. Setelah Anda meletakkan dasar yang kuat dan melangkah ke tingkat ke-6 seni bela diri, Anda akan memiliki kekuatan mental yang cukup untuk menempa senjata spiritual yang nyata. Senjata setengah roh yang bagus juga sangat mahal. 2 pisau yang disempurnakan Qin Yun masing-masing dijual seharga lebih dari 20.000 koin kristal. Alat semi-spiritual berkualitas tinggi bahkan dapat dijual seharga 100.000 koin kristal, seperti yang terbuat dari tulang hewan tingkat 4 dan baja roh tingkat rendah. Jika Anda ingin menjadi pemurni yang baik, Anda juga harus mahir dalam pembuatan bahan. Di aula pola aneh, Qin Yun membantu Duan Gan untuk menempa tulang monster tingkat 4 dan baja roh tingkat rendah menjadi potongan-potongan baja tulang tingkat rendah. Setiap potongan baja tulang hanya seukuran telapak tangan, tetapi beratnya puluhan kilogram. Lebih dari 20 hari penempaan membuatnya semakin terampil, dan baja tulang bermutu rendah yang ditempa sebanding dengan yang dibuat oleh Duan Gan. Baja tulang bermutu rendah adalah bahan utama yang diperlukan untuk memurnikan artefak roh tingkat rendah. Ada juga hadiah bagus untuk membantu kuil Kiwen. Qin Yun telah bekerja selama lebih dari 20 hari, ditambah menjual beberapa pisau, dia telah mendapatkan hampir 100.000 koin kristal. Dia sekarang memiliki kekayaan lebih dari 200.000 koin kristal, yang dianggap sangat kaya untuk anak berusia 15 tahun. Selanjutnya, aku akan memperbaiki beberapa senjata semi-spiritual yang bagus untuk diriku sendiri. Qin Yun sekarang memiliki pisau, jadi dia tidak perlu memperbaiki senjata untuk saat ini. Dia merasa palu itu tidak cukup baik, jadi dia memutuskan untuk membuat palu yang bagus dari baja tulang bermutu rendah. Untuk memperbaiki alat roh nyata, Anda perlu mengukir 2 pola roh yang berbeda. Saat mengukir, agar tidak mengganggu pola spiritual lain, diperlukan kekuatan mental yang kuat untuk mengendalikannya. Meskipun kekuatan mental Qin Yun kuat, itu tidak cukup. Jika dia dipaksa untuk memperbaikinya, itu akan menyebabkan cedera mental, jadi dia hanya bisa memperbaiki senjata semi-spiritual untuk meletakkan dasar yang kokoh. Jauh lebih sulit untuk mengukir pola spiritual pada baja tulang bermutu rendah daripada pada besi spiritual. Roh bela diri api Zijin juga memainkan peran besar saat ini. Kekuatan darah dan jiwa yang dipadatkan oleh kekuatan internal api sangat panas, dan lebih mudah untuk mengukir garis pada baja tulang keras. Qin Yun telah diajarkan oleh Duan Gan selama hampir sebulan, dan dia telah membuat kemajuan besar, terutama dalam menyempurnakan alat semi-spiritual, yang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Untuk menjaga rahasia pola roh tingkat tinggi yang dia kuasai, dia tidak akan menjual alat semi-spiritual yang mengukir pola roh tingkat tinggi. Palu dan tungku tempa semuanya terbuat dari baja tulang. Ketika saya dapat mengukir sendiri pola spiritual jenis kedua, saya dapat mengubahnya menjadi alat spiritual yang nyata. Qin Yun melihat apa yang telah saya kerjakan dengan susah payah untuk dibuat penuh dengan sukacita. Ada palu dan tungku yang lebih baik, dan jauh lebih mudah untuk menempa baja tulang bermutu rendah. Dia juga berencana untuk membuat senjata semi-spiritual ofensif, jadi dia pergi untuk meminta saran Duan Gan. Qin Yun adalah pangeran kelima, Qin Tianyi adalah pangeran keempat, dan pangeran tertua meninggal ketika dia berusia beberapa tahun. Pangeran Tianqin saat ini adalah pangeran ketiga. Sebagai pangeran kedua, bakat Qin Feng tidak buruk, dan dia memiliki 4 vena spiritual yang. Qin Yun tidak tahu apa itu semangat bela diri. Qin Feng belajar di Akademi Seni Bela Diri Kekaisaran lain, jadi dia tidak mengerti. Di antara 5 besar, sepertinya hanya ada satu Meng Feiling yang tidak mengenal mereka. Kata Duan Gan. Ye Chenlei kelima juga bersama mereka. Qin Yun tiba-tiba teringat keluarga Ye, dan ratunya adalah keluarga Ye, tetapi dia belum pernah mendengar orang nomor 1 seperti itu di keluarga Ye. Ye Chenlei adalah roh bela diri kapak guntur, kapal roh siang. Qin Feng adalah roh bela diri angin salju. Mereka pergi ke Akademi Seni Bela Diri Kekaisaran Tianxiao sangat awal untuk berlatih. Anda tidak mengerti itu normal.
Duan Gan berkata mereka pergi ada juga untuk berteman dengan kekuatan Kekaisaran Tian Xiao. Tian Xiao, Tian Qin, dan tiga kerajaan Tian Qi memiliki hubungan yang sangat baik, terutama persahabatan antara pangeran dan putri. Bagaimana dengan Xiao Yuemei? Qin Yun tiba-tiba merasa bahwa para pangeran di kerajaan Tian Qin terlalu lemah. Dia adalah adik perempuan Xiao Yuelan. Gadis ini baru berusia 14 tahun, dan dia memiliki seni bela diri tingkat 6. Saya tidak tahu seni bela diri apa. Sambil menghela nafas, dia menatap Qin Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu hampir sampai, kamu jauh lebih baik daripada mereka, dan kamu memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang pola-pola aneh. Manajer umum, 3 orang dari Akademi Seni Bela Diri tingkat Xuan sudah berada di ruang tamu. Mereka ingin bertemu denganmu dan mendiskusikan sesuatu, kata pria paruh baya itu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah Duan Gan pergi, Qin Yun datang ke ruang latihan. Dia mengatur waktu setiap hari untuk berlatih seni bela diri, mengetahui bahwa kekuatan ratu semakin kuat, dan dia harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Ki Bang Gong. Dengan pukulan, kekuatan internal melonjak, ledakan meledak, dan gelombang udara sedikit bergetar, menghancurkan semua batu di sekitarnya. Seni ledakan Ki telah selesai, dan ledakan Ki seperti gelombang kejut. Jika saya menggunakan kekuatan internal kejut, itu pasti akan lebih kuat. Ki ledakan gong adalah keterampilan bela diri bawahan dari tingkat Xuan. Qin Yun jarang menggunakannya dalam kompetisi, tapi dia masih mengolahnya sampai tingkat kecil. Huo Yunbu juga telah mencapai puncak Xiao Cheng, yang dapat membuatnya menghancurkan pasir tanpa jejak, dan kecepatannya lebih cepat. Peningkatan terbesar adalah Yang Wang Fis. Itu karena dia sering datang untuk mengambil material panas dari tungku, dan dia menggunakan Flaming Fist. Sekarang dia telah mengolahnya ke atas, jika dia menggunakannya dengan sekuat tenaga, tinjunya bisa sekeras baja roh, seperti besi yang menyala merah. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Untuk menunggu Yang Xiyue kembali dari Tianxuan Wuyuan, Qin Yun tinggal di aula pola aneh dan tidak pergi kemanapun. Hari-hari ini, dia telah menempa baja tulang tingkat rendah, sehingga dia bisa melatih dirinya sendiri dan mendapatkan hadiah yang bagus. Setiap hari, dia akan melepaskan kekuatan batinnya hingga batasnya, sehingga meridian tulang berangsur-angsur menjadi stabil dan menjadi sangat tebal. Bahkan jika kekuatan internal terkena dampak keras di dalam tubuh, itu tidak akan melukai otot dan tulang. Qin Yun memiliki 2 esensi batin. Jika dia langsung mendesak esensi batin ganda untuk meledakkan kekuatan batinnya, kualitas fisiknya tidak cukup baik untuk menahan ledakan kekuatan batin yang kuat. Aku hampir bisa berlatih sutra hati. Berkultivasi sutra hati sangat sulit, dan dikatakan membutuhkan banyak sumber daya atau kesempatan tertentu. Tuan Qin, Nona Meng mencari Anda. Suara seorang lelaki tua datang dari luar pintu. Dia adalah seorang pramugara di sini. Bawa dia ke ruang tamuku. Qin Yun selesai berbicara, lalu menyortir pakaiannya dan berjalan ke ruang tamu. Meng Feiling, mengenakan celana ketat hitam, dengan kaki ramping disilangkan, duduk di kursi dan makan apel. Ketika dia melihat Qin Yun keluar, dia buru-buru berdiri dan berkata sambil tersenyum, gadis kecil itu telah melihat Tuan Qin. Kakak, berhentilah menertawakanku. Qin Yun menertawakan dirinya sendiri. Tidak mungkin, kamu adalah master sejati. Aku tidak tahu seberapa tinggi dari Wei Xuan Kun itu. Meng Feiling tersenyum main-main, menjulurkan lidahnya, dan melemparkan sebuah apel ke Qin Yun. Kakak, selamat atas masuknya kamu ke Akademi Seni Bela Diri tingkat Xuan. Qin Yun mengambil apel itu, menggigitnya, dan tersenyum. Apa masalahnya? Apa yang harus diberi selamat? Kamu bisa pergi di masa depan. Aku pergi ke Akademi Xing Xuan Wu. Kamu bisa datang nanti, aku akan terus menjadi kakak perempuanmu. Meng Feiling terkikik, menggunakan punggung tangannya dengan lembut, menyentuh pipi Qin Yun. Qin Yun mencium aroma liar di tubuhnya, dia tidak bisa menahannya, dia makan apel dengan senyum kering. 55. Pembunuh naga nama kode. Mampu berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri Qianlong secara anonim membuat Qin Yun diam-diam tergerak. Bahkan jika dia kalah, tidak apa-apa. Setelah Meng Feiling pergi, dia segera membuat topeng hitam untuk dirinya sendiri, meletakkannya dengan kuat di kepalanya, dan pergi ke lapangan seni bela diri Qianlong. Lapangan seni bela diri Qianlong juga merupakan bangunan yang sangat besar di sisi timur Qiwen Villa.
Di arena pencaksilat, terdapat lebih dari 10 platform kompetisi. Platform kompetisi utama di tengah adalah yang terbesar, dengan lebar 100 meter. Platform kompetisi kecil lainnya juga memiliki lebar 60 hingga 70 meter. Setelah Qin Yun masuk, dia datang ke loket pendaftaran. Biaya pendaftaran adalah 100.000 koin kristal. Kata seorang lelaki tua, ada begitu banyak biaya pendaftaran saja, dan hanya anak-anak dari keluarga terkenal yang mampu membelinya. Qin Yun ragu-ragu apakah akan mendaftar atau tidak. Jika Anda tidak bisa terburu-buru ke depan, 100.000 akan sia-sia. Anda harus tahu bahwa para pejuang di depan daftar Qianlong semuanya adalah pembangkit tenaga muda yang sangat berbakat, dan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Oke, aku akan berpartisipasi. Qin Yun memikirkannya dan memutuskan untuk mendaftar. Bahkan jika Anda tidak menang, ada baiknya melawan semua jenis orang. Kamu berpartisipasi secara anonim, kan? Nama kode. Orang tua itu bertanya, mengambil 100 koin kecubung. Membunuh naga. Qin Yun segera muncul dengan nama seperti itu. Orang tua itu mengangguk, dan membuat lencana untuk Qin Yun di tempat, dan memintanya untuk menjatuhkan darahnya untuk mengenali tuannya. Untuk bersaing di atas panggung, Anda harus menggunakan lencana untuk mengotentikasi identitas Anda, untuk menghindari seseorang yang berpura-pura menjadi pengganti. Setelah Qin Yun mendapatkan lencana, dia pergi ke bagian dalam aula dan melihat nama banyak orang di salah satu dinding bidang seni bela diri. Membunuh naga adalah yang terakhir. Tidak ada 10 nama teratas di dinding ini. 10 peringkat teratas ada di monumen emas yang diukir dengan naga. Di daerah dekat tengah, monumen emas berdiri tinggi, khusyuk dan atmosfer, sangat menarik perhatian, dan nama di atasnya juga berkilauan. Aku tidak tahu apakah aku bisa masuk 10 besar. Qin Yun sangat ingin memahami aturannya. Mereka yang berperingkat di belakang 100 dapat melompat ke tantangan 20. Artinya, orang yang berperingkat 1000 hanya bisa menantang orang yang paling banyak berperingkat 980. Peringkat dari 100 hingga 11, Anda hanya dapat melompati 5 tantangan, dan Anda tidak dapat melompat ke 10 besar. Jika Anda ingin mendapatkan tempat pertama, Anda harus mengalahkan semua 10 orang teratas. Mereka yang berperingkat di bawah 100 harus keluar untuk menantang dalam waktu 1 jam. Setelah ditantang, akan ada periode gencatan senjata 3 jam. 11 hingga 100 orang harus bisa bertarung dalam 2 jam, dan waktu gencatan senjata adalah 4 jam. 10 besar harus bertarung dalam waktu 3 jam, dan waktu gencatan senjata adalah 6 jam. Dalam 2 bulan lagi, Asosiasi Seni Bela Diri Qianlong akan ditutup, dan saya harus bergegas ke 10 besar sebelum daftar ditutup. Qin Yun mengambil lencananya, pergi ke kantor tantangan untuk mendaftar, dan melompat 20 untuk menantang. Pada pertandingan pertama, lawannya adalah seorang pria paruh baya dengan 5 tingkat seni bela diri. Dengan hanya 3 gerakan, dia menjatuhkan lawan dari panggung dan menang dengan sangat mudah. Setelah itu, Qin Yun memulai ronde kedua lagi. Semua melompat 20 untuk menantang. Jika orang itu dalam masa gencatan senjata, pilih 19. Selama Anda terus menantang orang lain dan menang beruntun, peringkat Anda dapat dengan cepat meningkat tanpa ditantang oleh orang lain. Di penghujung hari, ia memainkan 10 pertandingan dan peringkatnya meningkat hampir 200. Di bidang seni bela diri Qianlong, banyak orang menunggu tantangan, atau untuk melihat siapa yang lebih lemah, sehingga mudah untuk memulai. Jika Anda bisa masuk ke 100 teratas, Anda akan mendapatkan 2 yuan dan Anda hampir bisa mendapatkan pengembalian, jadi masuk ke 100 teratas adalah tujuan banyak orang. Saya akhirnya tertantang, karena saya hanya di tingkat kelima seni bela diri. Meskipun Qin Yun punya waktu 1 jam untuk bersiap, dia masih langsung bertarung. Setelah dia melangkah ke panggung kompetisi, dia melihat bahwa penantangnya adalah seorang pria paruh-baya dengan janggut penuh dan kultivasi seni bela diri tingkat 6. Tulong dan Yang Han, mulai sekarang. Qin Yun juga tidak membutuhkan Huo Yunbu, yang akan mengungkapkan identitasnya. 10.000 kuda mengguncang gunung. Setelah Xiyue menyerahkan 2 buklet kepada Qin Yun, dia melanjutkan ini adalah gaya mengguncang gunung. Belajar sesuai dengan teknik di dalam dapat membuat energi batin lebih kuat, dan jika pembudidaya cukup kuat, ia dapat mengguncang gunung raksasa. Ini adalah 10.000 tapal kuda. Dikatakan bahwa itu dipelajari untuk menjadi luar biasa,
dan dikombinasikan dengan budidaya seni bela diri tingkat ke-9, itu seperti kekuatan 10.000 kuda, dan momentumnya seperti derap langkah. 10.000 kuda, itu juga terkenal di kalangan seni bela diri tingkat lanjut. Untuk Qin Yun, relatif mudah untuk menguasai seni bela diri yang canggih dan unggul, yang cocok untuk dia pelajari sekarang. Dengan pemahamannya tentang seni bela diri dan seni bela diri, ia dapat menguasai ranah Xiao Cheng dalam waktu sebulan. Xuan Yang Jue juga tingkat tinggi, dan dia telah mempelajari kesempurnaan agung. Yang Xiyue tiba-tiba berpikir bahwa dia tidak mengajar Qin Yun selama 2 bulan, jadi dia segera memasuki keadaan seorang guru. Wajahnya yang cantik tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, "Sekarang mulai belajar." Qin Yun mengangguk, lalu mendengarkan dengan seksama penjelasan Yang Xiyue seperti biasa. Setelah 3 jam berlalu, Qin Yun mencapai pintu masuk. Yang Xiyue hanya sedikit terkejut, dia tidak terkejut dengan pemahaman Qin Yun terhadap langit. Begitu waktu gencatan senjata tiba, seseorang akan menantangnya kapan saja, dan Qin Yun segera pergi ke lapangan seni bela diri Qianlong. Begitu dia datang ke bidang seni bela diri, Qin Yun mulai menantang dan meningkatkan peringkatnya. Anda juga dapat mencoba seni bela diri yang baru saja Anda pelajari. Yang Xiyue juga datang ke lapangan seni bela diri Qianlong. Dia mengenakan jubah dan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Di bidang seni bela diri Qianlong, ada juga banyak orang yang ingin menutupi identitas mereka, dan pakaiannya tidak mengejutkan. Duan Gan juga baru mengetahui bahwa Qin Yun pergi ke klub seni bela diri Qianlong secara anonim. Inilah yang Yang Xiyue katakan padanya, hanya untuk membiarkan dia membantu menyembunyikan identitas Qin Yun pada saat yang kritis. Qin Yun menantang seorang pria paruh baya berwajah persegi di usia 40-an. Dia memiliki tubuh seni bela diri tingkat 6 dan berpakaian bagus. Pada pandangan pertama, dia tahu bahwa dia sangat kaya. Sejak awal, pria setengah baya berwajah persegi menunjukkan kinggong yang sangat baik, dan jari-jarinya seperti capung menyentuh air. Setelah beberapa ketukan, dia melompati Qin Yun, mengangkat pahanya, dan menebas seperti kapak. Paha lurus dan kuat, tampak seperti kapak gunung, menebas udara, membuat suara mendesing, dan menyapu ke bawah. Serangan yang begitu halus membuat banyak penonton bertepuk tangan. Qin Yun bergerak cepat dan meninggalkan tempat itu beberapa meter jauhnya. Setengah baya berwajah Fang juga berharap dia akan bergerak, mengubah bentuk tubuhnya secara fleksibel di udara, melompat seperti ikan, mengejar Qin Yun yang sedang berjalan pergi. Pahanya juga tiba-tiba jatuh, seperti kapak raksasa yang sedang menebang. Sebatang pohon, dengan momentum yang menakutkan. 10.000 sepatu kuda. Qin Yun mengerang di dalam hatinya, mengangkat telapak tangannya, dan memukul pahanya seolah-olah ditebas. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, mengirimkan gelombang udara yang tumpul. Pria paruh baya berwajah persegi dengan pikiran percaya diri juga secara tak terduga dipukuli oleh telapak tangan Qin Yun, dan dia jatuh di atas panggung dengan cara yang sangat lucu. Membunuh naga menang. Teriak wasit. Tubuh seni bela diri 6 lapis dengan kekuatan yang layak sebenarnya kalah dari seniman bela diri anonim dengan nama Sandi Pembunuh Naga. Hal ini menyebabkan kegemparan kecil lainnya. Sekarang orang-orang yang berada di peringkat bawah menaruh perhatian besar pada Qin Yun. Meskipun Qin Yun menang, dia merasa itu tidak cukup, jadi dia terus menantang mereka yang berada di peringkat 10 besar. Dia juga tidak menantang yang sudah mahir, karena dia perlu berlatih bela diri agar bisa menantang lebih banyak orang. Dengan cara ini, ia memainkan selusin pertandingan berturut-turut dan tidak pernah kalah. Pada saat ini, beberapa orang mengenali seni bela dirinya, dan mereka mulai membicarakannya. Qin Yun belajar dari suara orang banyak bahwa 10.000 tapal kuda adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi yang relatif sulit untuk dikuasai. 10.000 sepatu kuda dijual di banyak tempat, dan harganya sekitar 200.000 hingga 300.000 yuan. Harganya tidak terlalu mahal. Beberapa keluarga kecil mampu membelinya, tetapi terlalu sulit untuk dipelajari, sehingga hanya sedikit orang yang membelinya. Qin Yun juga hanya menggunakan 10.000 tapal kuda untuk bertarung. Dia ingin menggunakan gaya gemetar gunung, tetapi tidak ada kesempatan yang cocok. Gaya gemetar gunung terutama digunakan untuk berurusan dengan orang-orang dengan pertahanan yang kuat. Dia memenangkan lebih dari 20 pertandingan berturut-turut dan berada di peringkat ke-800. Setelah ditantang, dia akhirnya mendapat gencatan senjata 3 jam.
Banyak orang berpikir bahwa Qin Yun akan ditekan oleh raksasa sejak awal. Siapa tahu, setelah dia melakukan pose mengguncang gunung, momentum yang dia lepaskan tidak kalah dengan raksasa itu. Hanya dengan 2 gerakan, raksasa itu terguling dan jatuh ke tanah. Setelah Qin Yun melakukan pose mengguncang gunung, dia melihat sisi lain sebagai gunung, dan melihat dirinya sebagai raksasa tinggi di sisi gunung, dan pergi untuk mendorong gunung raksasa. Momentumnya seperti mendorong gunung, dan ini adalah kekuatan gaya mengguncang gunung. Setelah raksasa itu berdiri, Qin Yun segera terbang, dan melakukan gerakan mengguncang gunung lainnya, meledakkan gelombang udara dan membuang raksasa itu. Ledakan. Tubuh raksasa yang besar dan berat itu jatuh dengan keras di bawah panggung kompetisi, menghancurkan batu bata tebal di tanah. Membunuh naga menang dan dipromosikan ke 100 teratas. Qisue memandang Qin Yun yang sedang berjalan menuruni panggung, dan tidak bisa menahan kerutan, dan berkata, orang ini dapat dengan mudah masuk 100 besar. Bahkan saya, tidak mudah menjatuhkan pria besar dari panggung. Wajah Ye Chenlei serius, itu adalah gaya gemetar gunung. Apa asal-usul orang ini? Dia pasti telah belajar selama bertahun-tahun untuk menguasai seni bela diri semacam ini. Xiao Lang tersenyum dan berkata, kamu adalah pria besar. Kamu paling takut dengan seni bela diri semacam ini, kan? Ye Chenlei tidak setuju dan mencibir, hanya dia masih lembut. Saya memiliki roh kapak guntur, dan ketika saya menggerakkan kekuatan batin saya dapat melepaskan kilat. Jika saya mendekati saya akan disambar petir. Qin Feng keluar sekarang. Setelah dia mendorong pintu dan masuk, dengan sedikit keraguan di wajahnya, dia berkata, berita baru saja datang bahwa pria bertopeng itu tinggal di aula tanda aneh. Qisue berseru, apakah itu benar-benar Qin Yun? Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, pria bertopeng itu bukan Qin Yun. Yang Xiyue kembali dari Tianxuan Wuyuan dan pergi ke aula Qiwen untuk mengambil Qin Yun. Orang-orangku pergi ke aula Qiwen untuk mengetahui bahwa pria bertopeng itu adalah dari aula Qiwen. Pandai besi, yang mengkhususkan diri dalam pembuatan baja tulang bermutu rendah. Tidak heran orang ini sangat misterius. Orang-orang di aula pola aneh selalu seperti ini, jadi tidak ada yang aneh. Jika bukan Qin Yun, dia harus melapor ke keluarga. Ye Chenlei merasa lega dan duduk turun untuk minum. Di aula pola aneh, di dalam ruang latihan, Yang Xiyue bertarung dengan Qin Yun. Setelah hanya berlatih selama lebih dari 1 jam, Qin Yun kelelahan, tetapi Yang Xiyue tidak bernapas. Dengan senyum menawan di wajahnya, Yang Xiyue mengeluarkan minuman khusus, menuangkan secangkir, dan menyerahkannya kepada Qin Yun, berkata masih ada sekitar 40 hari sebelum daftar itu disegel, dan waktunya masih cukup, kamu sebaiknya mencoba yang terbaik selama ini. Hanya dengan meningkatkan diri sendiri, Anda dapat mencapai tempat pertama. Qin Yun menyesap ungu itu, yang sangat tidak menyenangkan, karena diberikan oleh Yang Xiyue, jadi dia hanya bisa meminumnya dengan keras. Ketika Yang Xiyue melihat wajah Qin Yun berkerut karena kepahitan, dia tidak bisa menahan tawa seperti lonceng perak dan berkata, agak tidak enak untuk diminum, tetapi ini adalah sesuatu yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisik. Benar saja, tidak lama setelah Qin Yun meminumnya, tubuhnya secara ajaib memulihkan kekuatannya. Kemudian, dia terus berlatih dengan Yang Xiyue sampai dia kelelahan. Qin Yun duduk di tanah, bersandar ke dinding, meminum hal yang tidak menyenangkan itu, dan berkata dengan menyesal, guru, seni tebasan angin sangat kuat. Tapi aku tidak bisa menggunakannya, yang sangat membatasi kekuatanku. Pada awalnya, dia menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan Yan Qingyu dengan tangan kosong, jika dia tidak bisa menggunakannya, kekuatannya akan sangat berkurang. Yang Xiyue menundukkan kepalanya dan merenung, dan setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berkata, gaya tebasan angin adalah teknik pedang, saya akan mencobanya dan melihat apakah itu dapat diubah menjadi teknik palu. Bagaimanapun, Anda perlu menggunakan palu latihan, itu akan membantu Anda di masa depan. Qin Yun langsung sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, guru, Anda benar-benar master seni bela diri. Pemahaman Anda tentang seni bela diri tampaknya jauh lebih cepat daripada saya. Ketika Anda menunjuk saya, Anda seperti seorang master, dan Anda sangat cantik. Yang Xiyue tersenyum dan mencibir, kamu anak kecil, jangan ceroboh, saya hanya mengerti seni bela diri dengan cepat, tetapi saya tidak dapat memahami esensinya, hanya teori yang kuat. Ini terutama karena ketika saya masih kecil,
saya sering membaca banyak buku. Latihan seni bela diri adalah fondasi yang telah dikumpulkan. Kamu berlatih di sini sendiri, dan aku akan mengubah teknik memalu untukmu. Dia memasuki ruangan dan perlu meningkatkan tekniknya di lingkungan yang tenang. Untuk mempersempit jarak antara dirinya dan Yang Siyue, Qin Yun perlu bekerja lebih keras. Setelah lebih dari 1 jam berlatih sendiri, dia tiba-tiba diberitahu. Seseorang datang untuk menantangnya dan memintanya untuk menantangnya dalam waktu 2 jam. Tidak lama setelah aku masuk 100 besar, seseorang datang untuk menantangku. Qin Yun juga ingin bergegas untuk melihat siapa yang menantangnya. Lebih dari 1 jam kemudian, Qin Yun sedang berjalan di Jalan Qiwen Villa ke lapangan seni bela diri Qianlong. Ketika dia di jalan, seorang wanita paruh baya datang dan menyerahkan selembar kertas. Ledakan Qi adalah kartu truf Qin Yun, tetapi jika digunakan secara langsung, itu mungkin tidak dapat mengenai, karena kecepatan serigala tua terlalu cepat. Serigala tua menyerang lagi. Sepasang cakar serigala meraihnya, dia pikir Qin Yun akan menghindar, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan melemparkan telapak tangannya secara langsung, dan masih mengenai cakarnya. 10.000 sepatu kuda. Semua orang juga terkejut dengan gerakan Qin Yun, dan berseru. Apakah anak ini sekarat? Gunakan telapak tanganmu untuk melawan cakar serigalaku. Orang tua itu terkejut, dan meraih cakarnya yang kuat dengan penuh semangat. Kuku orang tua itu seperti pisau tajam. Jika mereka tertangkap, kulit mereka pasti akan tercabik-cabik, dan tidak ada yang ingin tubuh mereka ditangkap. Ketika telapak tangan Qin Yun hendak menyentuh cakar serigala, tiba-tiba meraung, dan kemudian ada ledakan-ledakan. Semburan gelombang udara menarik kekuatan 10.000 kuda, yang mengejutkan lengan lelaki tua itu dengan keok. Apa? Serigala tua berteriak, tulang lengan dan tangannya patah, dan tubuh kurus itu juga diterbangkan oleh gelombang udara. Dia sepertinya terbawa oleh embusan angin, dan tempat dia mendarat berjarak puluhan meter dari platform kompetisi. Rasa sakit di lengannya membuatnya sedikit takut, jika bukan karena pengalamannya yang kaya, perlindungan naluriah lengannya sekarang mungkin telah hancur. Orang tua itu mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin, merasa ketakutan, dan berkata pada dirinya sendiri, saya ceroboh, kekuatan ledakan instan anak ini benar-benar menakutkan, dalam puluhan ribu kuda, keterampilan bela diri lain dilatih, menyebabkan kekuatan internal untuk meledak, keterampilan bela diri macam apa ini? Qin Yun mengumpulkan kekuatan internal dari Yuan internal ganda dan menggabungkannya bersama-sama untuk ledakan gas. Kekuatannya memang sangat menakutkan. Untungnya, meridian tulangnya telah stabil, dan dia dapat menahan Qi internal dari Yuan internal ganda untuk meledak. Jika tidak, dia tidak akan berani menampilkannya. Xiao Lang, yang berada di suite mewah, berkata dengan terkejut, serigala lelaki tua itu benar-benar kalah dari seniman bela diri tingkat 5. Qi Sui mendengus dingin, pria bertopeng itu benar-benar tidak mudah. Setelah dia masuk 100 besar, dia tidak terus menantang apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka, dan seorang gadis mengenakan gaun biru muda panjang dengan kuncir kuda masuk, mengenakan topeng, dan di mata yang jernih dan indah itu, dia tampak sangat marah. Gadis itu bertanya, dari mana asal pria bertopeng itu? Dia sebenarnya melukai serigala pria tua itu. Yue Mei, dia adalah pandai besi di aula pola aneh. Ye Chenlei buru-buru berkata sambil tersenyum, dan Qin Feng, yang telah minum, segera berdiri dan berjalan. Gadis bertopeng ini adalah Xiao Yue Mei. Mata mabuk Qin Feng tiba-tiba bersinar, dan dia menatap gadis bertopeng dengan senyum hangat, dan berkata, Yue Mei, pria bertopeng itu hanyalah pandai besi, jika dia berani masuk 10 besar, aku pasti akan membuatnya terlihat bagus. Ye Chenlei sedikit kesal, dan berkata dengan sungguh-sungguh kalau begitu kita harus menunggu dia menelepon, dan bahkan jika dia menelepon, itu bukan giliranmu untuk memberinya pelajaran. Qin Feng tertawa dan berkata, itu benar, aku yang ketiga dan kamu yang keempat. Jika dia muncul, dia memang akan menemuimu lebih dulu tapi kamu masih harus berhati-hati, orang ini akan mengguncang gunung. Yang paling tidak bahagia adalah Qi Sui, karena baik Qin Feng maupun Ye Chenlei tidak pernah cemburu padanya. Sekarang ketika Xiao Yue Mei datang, menjadi seperti ini. Xiao Yue Mei sepertinya sudah terbiasa, dan kemudian dia menanyakan detail pria bertopeng itu dan pergi. Qi Sui berkata, Yue Mei tampaknya sangat memperhatikan pria bertopeng ini.
Xiao Lang tertawa, pria bertopeng itu tidak akan beruntung, Yue Mei ingin membawanya sebagai pengikut. Setelah Qin Yun kembali ke Aula Qiwen, dia memasuki ruang latihan untuk berlatih. Dia bertarung melawan orang tua serigala hari ini, dan dia mendapatkan banyak. Dia mampu menghasilkan kebijaksanaan dengan cepat, dan menggabungkan Qi Bang Gong dan Wan Masang untuk digunakan. Dia mengingat kompetisi sebelumnya, dan berkata pada dirinya sendiri, Qing Gong adalah kekurangan saya. Sepertinya saya hanya bisa memperkuat latihan saya dan menggunakan kekuatan internal saya untuk berlari. Ini akan membuat saya sedikit lebih cepat. Kemudian, dia berada di ruang latihan, berlari bolak-balik, dan mulai berlatih berlari. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Qin Yun sangat bingung, karena tidak ada yang datang untuk menantangnya selama 2 hari terakhir. Undangan sang putri. Qin Yun tidur nyenyak, dan ketika dia bangun, dia melihat sebuah catatan di atas meja di aula. Itu ditinggalkan oleh Yang Xiyue, mengatakan bahwa dia pergi ke Qianlong Wuchang. Setelah membaca catatan itu, dia memiliki semangat juang yang tinggi di dalam hatinya dan berkata dengan tegas, sudah waktunya untuk masuk 10 besar, saya harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan tempat pertama, hanya dengan cara ini saya bisa mendapatkan rumput Xuanxin dan dengan cepat mengolahnya. Sutra Hati. Guru tidak bisa melindungi saya sepanjang waktu, dan dia harus menghadapi sesuatu, mungkin dia akan segera meninggalkan saya. Qin Yun dapat melihat bahwa setelah Yang Xiyue kembali dari Tianxuan Wuyuan, dia sangat khawatir, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Dia bergegas ke lapangan seni bela diri Qianlong, dan ketika dia tiba, dia segera meluncurkan tantangan. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak melakukan gerakan apapun yang sangat menarik. Sekarang, seniman bela diri dengan nama Sandi Pembunuh Naga akhirnya meluncurkan tantangan lagi, dan berita itu menyebar dengan cepat. Qin Yun berdiri di bawah platform kompetisi, menunggu lawannya datang. Semua orang menonton dari samping, tidak berani mendekat, dan tampak ketakutan dengan semangat juang yang kuat di tubuhnya. Pada saat ini, manusia serigala tua, yang telah dikalahkan olehnya sebelumnya, datang. Yang mulia, ini adalah surat undangan dari Tuan Mudaku. Pria tua itu menyerahkan surat kepada Qin Yun dengan ekspresi yang sangat hormat. Qin Yun terkejut bahwa serigala tua yang kuat ini benar-benar memiliki tuan. Setelah dia membuka surat itu, dia melihat beberapa baris kata-kata yang sangat indah. Konten utamanya adalah karena kekuatannya yang luar biasa, saya berharap untuk mempekerjakannya sebagai pengawal, menjadi preman atau semacamnya, dan imbalannya sangat kaya. Orang yang menulis surat ini adalah Xiao Yue Mei. Dia memandang serigala tua itu, dan dengan suara serak, dia berkata dengan suara rendah, aku mengerti keinginan tuan mudamu. Pada usia muda, Xiao Yue Mei adalah seniman bela diri tingkat 6. Saat ini, dia juga merekrut bakat, merekrut pasukan, dan memperluas kekuatannya. Banyak orang bersedia mengikutinya, tetapi Qin Yun menolak. Ini membuat lelaki tua itu sedikit terkejut. Dia berkata, tolong pertimbangkan baik-baik, kesempatan itu langka. Qin Yun hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama setelah lelaki tua itu pergi, saya melihat seorang pemuda tampan berbaju putih datang, dengan aura dingin dan arogan di tubuhnya. Orang di sini adalah pangeran kedua Tianqin, Qin Feng. Qin Yun mengenali Qin Feng sekilas. Kamu membaca surat itu, mengapa kamu tidak setuju dengannya? Cepat setujui dia. Begitu Qin Feng tiba, suaranya dipenuhi dengan kemarahan, melepaskan aura pembunuh yang samar. Kenapa aku harus menyetujui hal bodoh seperti itu? Qin Yun berkata dengan suara rendah dan serak tanpa rasa takut sama sekali. Qin Feng selalu menyendiri, dan bahkan seseorang dari pangkatnya tidak akan berani memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Dia langsung marah, dan dia sudah melambaikan satu tangan dan menepuk topeng Qin Yun. Tangan Qin Yun juga tiba-tiba terangkat, menggigit pergelangan tangan Qin Feng seperti serigala, dan kemudian dengan cepat menjalankan kekuatan api internal yang kuat. Qin Feng terkejut. Dia tidak berharap kekuatan internal lawan menjadi begitu kuat. Dia hanya merasakan panas yang menyengat tulang datang dari pergelangan tangannya, tepat ketika dia hendak melawan. Berhenti. Suara seorang lelaki tua, penuh amarah, datang tiba-tiba dan mengguncang mereka. Dialah yang bergerak lebih dulu. Qin Yun berkata dengan suara rendah, tidak terburu-buru atau lambat. Suara lelaki tua itu dingin,
dia memandang Qin Feng, dan berkata dengan dingin, Qin Feng melanggar aturan dan akan diturunkan dari tempat ketiga ke tempat keempat. Qin Feng sangat marah, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pergelangan tangannya berasap. Ini adalah tempat yang baru saja diraih Qin Yun. Dia menderita kerugian besar setelah menggertakkan giginya. Dia memelototi Qin Yun dan pergi dengan marah. Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya, tetapi mereka tidak menyangka pria bertopeng itu begitu berani. Berani menyinggung pangeran kedua Qin Feng langsung di Kekaisaran Tianqin. Prajurit yang ditantang Qin Yun juga datang, meskipun kekuatannya bagus, dia jauh lebih buruk daripada orang yang telah berlatih keras selama beberapa hari. Dia hanya menggunakan 10.000 tapal kuda untuk mengalahkan lawan. Membunuh naga menang, peringkat ke-95. Seseorang dari seni bela diri tingkat kelima dipromosikan ke 5 tempat dalam satu napas, dan tidak ada tekanan sama sekali, yang membuat banyak orang dari seni bela diri tingkat ke-6 tak tertandingi. Kini, semakin banyak orang yang ingin mengetahui identitasnya. Setelah memenangkan permainan, dia terus menantang. Membunuh naga menang tempat ke-90. Membunuh naga, yang ke-85. 60.